Sedikit sedikit perkenalan tentang diriku gitu, sedikit aja. Ya aku sekolah di Singapura ya. Aku dulu dapat mechanical engineering sebagai background tahun 99 waktu itu. Lulusnya SMA 98 terus 99 ke NTU. Terus masternya juga di Mechatronics gitu, robotics waktu itu. Terus aku dari pertama memang eh, profesional ya dalam dalam kebetulan dapat opportunity untuk belajar subsea mulai dari Cameron, terus FMC Teknologi dan Baker jadi sebagai kontraktor atau yang service provider gitu atau equipment provider OEM original equipment maker tuh mungkin hampir 10-11 tahun baru sisanya berkesempatan juga untuk belajar dari sisi yang satunya lagi gitu ya dari operator gitu. Aku ada di Kangian Energy, aku ada di Eni ya, Indonesia, sempat juga konsult singkat di Star Energy dan Conrad juga gitu. Sekarang ada di Eni, aku yang ngurusin subsea completion engineer-nya, atau kalau company lain berdasarkan hierarki dan terminologi yang berbeda-beda, well access ya, maksudnya intervention di situ, ya termasuk subsea development juga di sumur gitu. Oke. Nah, hari ini sebagai introductory atau Subsea 101, kita akan membahas pelan-pelan dan kita akan coba membreakdown gitu kan tentang kenapa sih ada development di Subsea gitu kan. Nah, mungkin ini kan berbagai-bagai audiens ya, ada yang mungkin dan memang tujuan dan target yang DPS berikan itu untuk bagi mereka yang disebut pemula, walaupun pemula ini memang sulit didefinisikan. Tapi kita akan coba mulai dari mendefinisikan gimana sih sebuah sumur atau lapangan minyak, oil and gas gitu, berbeda ya, dry dan wet gitu kan. Kalau dia kering atau ini terminologi yang dipakai untuk di darat misalnya, atau kita bisa melihat fasiliti produksinya gitu, apa sih perbedaannya dengan subsea production system atau sistem-sistem produksi yang ada di bawah air gitu tentunya. Baru kita akan touch sedikit fundamental subsea gitu kan. Kalau kita setelah kita mendefinisikan hal tersebut, baru kita masuk ke aspek-aspek fundamental dari subsea itu sendiri kan, dari development sub production system yang ada di bawah laut gitu loh. Kita akan lebih banyak fokus ke sumurnya dulu gitu kan, karena nanti bisa disadari bahwa ini sebenarnya satu multidisiplin yang besar sekali. Jadi kalau dalam 1 jam di cover mungkin tidak akan mungkin dan aku pun mungkin tidak memiliki expertise untuk mengcover semuanya gitu kan ya. Nah, setelah itu kita akan coba breakdown ya. Setelah kita melihat fundamentalnya, kita akan coba melihat dan membreakdown equipment dan juga membreakdown secara introductory atau secara memperkenalkan kita dengan komponen-komponen penting gitu yang dari subsea dan mungkin pola berpikir atau framework ya ketika kita melihat subsea system gitu. Baru kemudian kita akan ada summary dan pertanyaan jawab. Nah, kita tidak akan tanya jawab di terakhir gitu ya. Kita mungkin di setiap segmen ini akan buka 2 pertanyaan gitu kan supaya mungkin kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan gitu. Jadi di setiap section itu boleh bertanya. Kalau pertanyaannya banyak mungkin di gimana deh ditaruh aja di chat mungkin kali ya atau gitu nanti mudah-mudahan kalaupun terlewatkan atau dalam pilihan nggak dijawab gitu atau mungkin karena sangat mendalam sekali dan kita perlu consult ke tim-tim kita yang betul-betul expertise di bidang itu nanti kita akan record dan akan kita jawab gitu. Tentu terakhir kita akan summary dan tanya jawab yang terakhir tapi di setiap sectionnya sebagai bagian dari house rule gitu kan akan ada Q&A. Jadi dry and wet kita akan ada Q&A, kalau kita akan Q&A, kita akan coba menjawab 1-2 pertanyaan gitu ya. Ya biar supaya nggak ngantuk juga mungkin kan. Siapa tahu gitu ya. Oke. Nah, sebelum masuk ada pertanyaan nggak? Ada kurang jelas, apa slide-nya nggak kelihatan, atau semuanya cukup jelas sampai di sini? Cukup Izin jelas, Bang. menambahkan Oke. Pak Ronald, paling kalau Ya. mau ada pertanyaan, monggo ditulis di kolom Mhm. chat dulu. Nanti kita Oke. akan pilih untuk di sesi-sesi tanya jawab. Tapi sesi tanya jawab akan ada 3 kali ya. Hmm. Siap gitu. Atau 4 mungkin. Oh ya, 3. Ya, Betul. Betul, betul. oke. Setiap section Masih. ya. Lanjut Bang, monggo. Oke, siap. Eh,
Jadi pertama-tama kita mungkin mengembangkan intuisi dulu kan, mengembangkan feeling dulu gitu ya. Apa sih pengeboran sumur atau apa sih proses production ini gitu kan. Jadi kita mulai dulu dengan yang mungkin kita cukup familiar. At least mungkin kita mungkin pernah lihat gitu kan ya, onshore dulu ya. Jadi kalau kita ngelihat animasi yang di sebelah kiri gitu kan, ini adalah sumur yang berada di darat, tentu saja ya. Kita bisa lihat tanahnya, kita bisa melihat ininya. Dan ini mungkin bagi yang benar-benar tidak tidak familiar dengan oil and gas, yang tadi diperlihatkan tower tinggi itu adalah rig kan, rig darat gitu tentunya. Nah sekarang kita stop di sini kan. Jadi kita assume ada sesuatu yang kita inginkan tentu di bawah sana gitu kan, yang kita gali, terus kita pasang pipa di situ. Kalau orang drilling nyebutnya masang casing di situ. Dan kemudian hal tersebut kita bawa keluar kan. Ketika sampai di atas sumur, production system yang di atas ini terdiri valve, ya mungkin ada valve-valve gitu kan di situ. Dan kemudian ada pipanya gitu kan. Nah, pipa ini tentu saja berdiri di atas tanah, makanya nama kerennya atau nama yang selalu disebut adalah kepala sumur kan. Jadi pertama kali kita melihat hidrokarbon itu, dan ini bahkan bukan hidrokarbon aja, mungkin bisa sumur air kan. Kita semua pernah cuci tangan misalnya atau mandi gitu. Jadi air itu mungkin datang dari sumber di bawah tanah yang kemudian kita gali, dan ketika sampai di atas sana akan ada satu valve untuk menutup membuka. Kalau itu cuma satu, langsung bisa kita keluarkan di situ mungkin, atau ada proses dulu, dibersihkan, disuling, dan lain-lain sebagainya. Kalau ternyata kita perlu mengalirkan itu ke seluruh kota, misalnya dalam analogi air tadi, tentu mungkin akan ada pompa di situ, dipompakan ke sebuah bendungan, dan kemudian setelah dipompakan ke situ, didistribusikan lagi, gitu kan ya. Ini proses pengeborannya ya. Jadi maksudnya kita menggunakan pipa, kita bor, dan lain-lain sebagainya, gitu kan. Nah, ini mungkin analogi cukup cukup terlihat ya, cukup mudah tanpa harus detail-detail. Kita ngeliat ada top drive di sini, ada towernya dan lain-lain sebagainya. Jadi tujuannya adalah kita memiliki sesuatu yang kita inginkan, oil dan gas, atau air, boleh juga kalau menggunakan analogi itu. Kemudian kita distribusikan ke tempat yang kita inginkan gitu. Ya tentu saja di atas sumur tadi ada yang namanya kepala sumur yang terdiri dari valve dan untuk menstop atau buka tutup ya, sama seperti keran di rumah kita kan bisa buka tutup di situ, sehingga aliran fluida itu bisa kita kontrol sesuai dengan keinginan kita. Nah, kalau kita misalnya masuk ke subsea, cita-cita dan tujuannya ya sama kan. Berarti akan ada satu reservoir di dalam sana yang ingin kita produksi dan akan kita alirkan dan kita treatment mungkin. Tetapi maksudnya perbedaan yang mendasarnya ya dia ada di bawah air. Jadi kalau misalnya kita cuci tangan buka valve, air keluar, ya kita harus bisa melakukan itu. Tapi sekarang secara konteks itu harus bisa kita lakukan dalam air, gitu kan. Jadi terjadi transisi gitu kan. Dari sesuatu yang bisa kita lakukan di darat, mungkin kita bisa secara manual buka dan tutup ya. Bisa juga sih pakai remote control. Ada rumah-rumah yang punya valve remote control. Tapi sekarang berada dalam konteks di bawah air, gitu kan. Underwater, gitu kan. Nah, apa signifikansinya di situ? Ya tentu saja kalau dia berada di bawah air, ya gampang aja, ya kan? Ya kita perpanjang aja kaki kita kan, sehingga kita masih bisa berpijak ke bumi itu kan. Mungkin kita masih bisa mengapproach itu gitu. Ketika air lautnya tidak terlalu dalam, ya nggak usah susah-susah. Apa yang kita lihat di sebelah kanan ini, ya yang berdiri di atas ini, kaki yang kecil di sini ini, ya tinggal kita ekstensi aja ke bawah. As simple as that, ya kan. Semudah itu ya. Tentu tidak semudah itu ya. Tentu ada perhitungan, ada ini. Tapi cita-cita dan niatnya seperti itu aja kita pengen ke dalam. Nah, itu menjadi definisi mungkin shallow water development kan, di mana kita extend aja kaki-kaki ini, kita hitung kekuatannya terhadap semua hidrodinamik atau terhadap air laut itu sendiri, ya nggak masalah, kita perpanjang, selesai. Dan sebelah sini fasilitas produksinya sama, kita perpanjang aja ke bawah, nanti minyak minyak atau gasnya ditransfer ke sini, dan tapi secara subsidi hanya merupakan ekstensi aja ke bawah gitu kan. Nah, ini merupakan development, ada kata shallow. Shallow jadi maksudnya airnya nggak sedalam itu gitu kan. Jadi kita masih mampu untuk berdiri di atas permukaan bumi. Tetapi tentu saja secara intuisi akan ada keterbatasan
untuk terus-menerus memperpanjang kaki ini gitu loh. Walaupun sebenarnya secara teknologi mungkin 1.000 meter orang masih bisa berdiri gitu. Sebenarnya 1.000 meter kedalaman laut. Tapi ketika kita mulai maju lebih dalam lagi, lebih aman. Jadi ada katanya aman dan lebih baik jikalau kita memang menaruh peralatan-peralatan sumur itu ya di dalam aja, di bawah laut saja gitu loh maksudnya. Dan kemudian nanti ada satu-satu kabel fleksibel yang benar-benar menghubungkan mereka ke fasilitas yang terapung seperti itu gitu. Jadi fasilitas sendiri sudah tidak berpijak lagi gitu ya maksudnya. Mungkin dibantu dengan anchor-anchor chain gitu kan itu, tapi dia sudah mempertahankan posisinya dengan terapung ya. Jadi dia betul-betul mengapung. Dan ini ciri khas dari subsea atau bahkan deep water development gitu ya. Nah, kita lanjut ke selanjutnya kan. Kita perlu setelah kita melihat analogi yang tadi, mungkin penting buat kita untuk membuat satu definisi kan. Jadi biar biar jelas juga gitu. Ini kembali kita lihat dari yang ini mungkin kalau yang minggu lalu datang lihat slide ini ya, bahwa yang paling kanan adalah darat kan. Dan tadi kita udah lihat animasinya di darat itu kan. Kita menggali di darat, ada kepala sumur di dalam, dan kita fokus ke produksi, fasilitas produksinya, ada kepala sumur, ada valve pada intinya gitu. Untuk mengalirkan fluida, menyetopnya, mengontrolnya, dan lain sebagainya. Tapi pasti setelah kita ngomongin di slide intuition yang sebelumnya, um, paling kurang kedalaman laut kita harus memiliki strategi yang berbeda gitu kan. Tadi sudah dibilang kan bahwa kalau dia cukup dangkal ya berpijak aja, kita tambah aja kaki ya dengan tidak mengurangi ini. Tentu ada banyak sekali engineering ya di sini. Nah, ini yang terjadi ketika kita di 150 sampai 200 meter. Kita bisa menggunakan platform rig, jackup rig, dan ada platform rig di sini. Jadi rignya mungkin bisa kita taruh di kecil di sini, di platform rig itu, dan fasilitas produksinya ada di atas aja. Jadi mirip analogi darat gitu kan, sepanjang kepala sumur itu, sepanjang kita melihat kepala sumurnya ada tetap di atas permukaan laut gitu kan. Dan sama juga dengan jackup rig juga ya. Dan kita menggunakan jackup. Di mana jackup dia juga berpijak kepada tanah. Nah, ini secara definisi mungkin bisa sampai 150 sampai 200 meter ya. Karena kalau semakin dalam memang semakin susah, terutama drilling rig-nya, jack-up-nya untuk berpijak gitu. Nah, ketika kita menjadi 1.000 sampai 1.500 meter, ya ada terjadi hybrid. Sudah nggak benar-benar berpijak lagi. Cuman ada satu pipa yang menuju ke sumur itu, tapi kemudian posisi dari rig-rig tersebut sudah cukup mengapung dan tinggal dijaga stability-nya dengan anchor gitu ya. Dan biasanya ada yang namanya dynamic positioning. Jadi ada komputer yang mengatur pergerakannya. Ya. Baik, nah ada dua jenis di sini, satu berbentuk kotak, semi submersible, dan atau dia berbentuk kapal ya, kapal drilling ship, ship itu kan kapal ya, yang moored atau anchor gitu di situ. Dan bahkan anchor ini sudah tidak ada lagi yang sekarang ini ya, langsung hanya mengandalkan teknologi aja thruster ya, jadi dia mempertahankan stabilitasnya di sini. Gimana dengan sumurnya? Ya, fasilitas produksinya, kepala sumur yang tadi ada di atas ini sekarang pindah ke bawah dan naiklah ya ini nanti kita akan bilang ini naiklah flow line, riser dan lain-lain sebagainya ke sana gitu. Ya kan? Oke, naik ke sana. Nah, ketika kita semakin dalam lagi, kapalnya masih sama, tapi sekarang sudah benar-benar anchor pun tidak ada gitu. Jadi dia mempertahankan posisinya seperti itu. Hanya ada satu pipa nih terlihat kan ya ke sana, karena dia harus menjadi konduit atau menjadi jalur untuk pengeboran, untuk dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi bisa terlihat transisinya cukup jauh gitu. Nah, di sini kalau boleh didefinisikan, maka kalau tadi fluida itu ya ada di darat ya tentu saja onshore operation, tapi offshore berarti kita beroperasi terhadap reservoir gitu kan, terhadap cadangan sumur dan cadangan sumur itu berada di bawah laut, di bawah seabed gitu kan, ada sea-nya di situ. Oke. Jadi setiap kali kita ngomongin oke, ini offshore operation berarti kita operate dalam keadaan di mana itu akan berada di bawah laut gitu kan, bisa berpijak sambil di anchor, bisa langsung floating benar-benar, tapi yang pasti yang kita cari itu ada di bawah air laut. Nah kemudian ketika
peralatan-peralatan produksi itu, ya kan, contohnya, atau pipa-pipa itu ada di bawah laut, contohnya dalam hal ini kan mungkin tidak terlihat, tapi peralatan kepala sumurnya di atas ini ya. Tapi kalau di sini kan ada di bawah kan, maka semua ini, semua yang di bawah laut ini, pipanya, semua peralatan ini nanti kita ngomongin juga manifold, ini sumur ya, sumur subsea, ini ada flow line, semua yang operate di bawah laut ini kita boleh sebutnya subsea gitu kan. Jadi kalau peralatan-peralatan itu submerged atau berada atau tenggelam di bawah laut, kita menyebutnya menjadi subsea. Berarti peralatan-peralatan itu ada di underwater, gitu kan. Nah, untuk range memang terjadi banyak perdebatan di literatur gitu. Tapi saya ya pribadi aja gitu kan, secara pribadi membagi ini seperti ini gitu. Jadi kalau dia antara 100 sampai 150 atau kurang, gitu kita nyebutnya shallow gitu kan. Tapi kalau dia antara 150 sampai sekitar 2000-an meter, kita masih menyebutnya itu subsea, gitu kan. Dan kalau dia berada di atas 2000 meter, kita bisa menyebutnya ultra deep water gitu ya. Jadi atau subsea dan subsea atau deep water 150 sampai 2000 mungkin, baru ultra deep di atas 2000 meter gitu. Nah, mungkin secara intuisi di gambar itu sudah terlihat juga ya, karena patahan bumi ini patah berkali-kali gini ya. Jadi memang jarang juga kalau dia patah langsung patah sekali gitu. Ini menunjukkan ada perbedaan pressure gitu. Makanya di shallow water karena dipengaruhi darat, current-nya sangat cukup kuat gitu. Nanti terjadi juga ketika di ultra deep karena differential pressure-nya berubah-ubah terus ya terhadap patahan bumi. Oke, ini definisi kita. Lanjut. Nah, setelah kita mendefinisikan itu ya, offshore, subsea, batasan-batasan dari dalam, kapan subsea, kapan shallow, kapan ultra deep, ya kan, atau subsea dan deep water, maka mungkin kita bisa melihat membandingkan antara ketika peralatan produksi itu ada di bawah atau wet ya, atau subsea gitu ya, dan ketika peralatan itu dry ada di atas gitu kan. Nah, jadi yang pertama-tama tentu saja ketika peralatan itu adalah wet, mau nggak mau harus ada remote control gitu kan ya. Jadi buka tutup valve-nya rada sulit jika menggunakan tidak menggunakan remote control gitu atau subsea control system, nanti ada terminologinya yang keren ya. Ya, dan yang kedua pasti akan offshore ya, per definisi tadi ya. Dan kontrol sistemnya mungkin akan hidrolik atau elektrohidrolik gitu kan. Jadi ada hidrolik atau kalau mungkin yang nggak familiar elektrohidrolik itu mungkin main solenoid valve kan ada di situ ya. Kan ada elektrohidrolik sudah ada automation di situ kan kontrol equipment untuk menjembatani ketidakmungkinan lagi tentu saja manusia untuk mengakses dengan mudah hal itu gitu kan. Mau nggak mau pasti akan dibantu robotik gitu ya. Jadi secara simpel-simpelnya aja gitu kan pasti dengan tidak mungkin berakses harus ada yang lain yang mampu mengakses gitu. Nah di dry tree ya, dry tree atau bahkan shallow water tree sendiri di hal yang pasti adalah perlu bisa ada direct access for human ya. Mungkin kalau nggak terlalu dalam mungkin masih bisa diver mungkin ya gitu ya, 50 meter mungkin masih bisa diver. Terus lokasinya bisa onshore dan offshore. Jadi ada analogi yang sama gitu. Bagi yang udah pernah onshore, mungkin offshore yang masih trinya di atas, ya mirip-mirip gitu kan ya. Perlu penyesuaian tapi secara kerjanya mungkin mirip. Sehingga kontrol sistemnya masih memungkinkan manual juga kan. Manual control equipment gitu ya di situ ya. Nah, ternyata ketika kita membagi ini dalam konteks subsea dan deep water, apa sih driver-driver yang membuat development ini mau subsea atau mau dry water. Ternyata nggak tidak se ya A dan B. Kalau ini A, ini B. Ya, tapi beberapa hal yang aku coba tuliskan di sini untuk menjadi bahan ya, pemikiran juga ya buat kita ya, bahwa sebenarnya salah satu yang membuat dry atau wet tree ini adalah salah satunya adalah reservoir location ya. Platform untuk berpijak ke bumi bisa dalam sekali, bisa 1000 meter ya. Jadi udah masuk subsea sebenarnya. Tapi mungkin saja basin yang ada reservoir ini ya tidak melulu vertikal ke atas kayak gini. Mungkin dia ada di sebelah sini ya, ada fragmented, ada di tempatnya ada beberapa tempat ya kalau kita lihat secara horizontal. Hal itu membuat mungkin
kita bisa ada sumur-sumur yang langsung dry, tapi akhirnya harus ada sumur juga yang tidak bisa langsung vertikal kan. Ada sumur yang mungkin atau kepala sumur yang ada di sini gitu loh. Jadi ada saksinya juga gitu ya. Kedua, tadi kita udah bilang kedalaman laut itu mempengaruhi ya di slide sebelumnya gitu. Dan itu mempengaruhi complexity. Kalau kita coba berpijak, mungkin halnya atau struktur yang di sini akan menjadi besar sekali gitu. Sehingga membuat kita tidak ekonomis ya atau dan tidak aman gitu kalau kita memaksakan diri untuk berdiri sedalam itu gitu. Jadi itu menjadi batasan yang lain lagi gitu. Terakhir extendability gitu kan ya maksudnya kan. Kalau seperti ini dengan hal complexity dan dengan sumur yang terbagi-bagi ke sana dan ke sini gitu kan. Mungkin jauh lebih baik kalau kita melakukannya dengan seperti ini kan. Jadi kita bisa memisahkan antara penambahan sumur yang disubsidi tetap dihandle dengan ya production pipa yang satu dua aja gitu kan. Fasilitas produksinya juga mungkin cukup kecil, kita cukup expand sedikit aja dan lain sebagainya gitu kan. Ya pastinya depth limitation sudah dijelaskan tadi. Makanya mungkin banyak sekali kejadian bahwa ini adalah hybrid solution. Contohnya teman-teman nah, ya sekarang Eni ya, maksudnya kan ada Wessenhoff, Legacy Chevron. Ya dia punya platform 1000 meter namanya tension leg platform. Tapi ada dua sumur di situ subsea ya. Karena mungkin cukup terpisah atau dalam reservoir block yang berbeda gitu loh. Nah, jadi makanya dalam pembagian dry versus wet ini kalau melihat Pak, ini kok jadi kurang jelas kayak A, B bisa. Ya memang begitu. Jadi ini adalah membutuhkan assessment. Tapi hal-hal yang ditulis ini adalah menjadi key differentiation ya. Jadi kalau tiba-tiba aku punya platform, terus tiba-tiba aku ternyata mesti tie in atau aku mesti nyambungin ke sumber subsea, ya pasti akan membutuhkan remote control. Oh, lokasinya di offshore. Dan mau nggak mau harus ada automation yang membantu di situ. Oke, lanjut. Oke, kita stop di sini dulu ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Silakan. Silakan untuk rekan-rekan semua jika ada pertanyaan kalau dari kolom komentar, Bang Ronald, em, ada satu pertanyaan dari PT Maju Teknik Sejahtera, tapi itu pertanyaan sudah di cover di presentasi Abang terkait dengan shallow deepwater berapa meter. Lalu ada pertanyaan dari Pak Joko Susilo. Sebenarnya ini uh, terlalu ke perusahaan ya. Pertanyaannya, untuk development di North Hub akan ada berapa sumur development, Pak? Saya pernah ikut terlibat. Sepertinya ini tidak bisa, bukan scope Deepwater Practitioner Society untuk menjawab. Jadi kita mohon maaf. Nah, Iya. ada pertanyaan dari Christian Wijaya. Mungkin ini baru bisa uh, Oh, ditanyakan. Monggo untuk Waduh. Christian Wijaya bisa apa Wah, open mic iya, biar dari lebih Australia rapi. dong ini nanya ya, Christian Wijaya ya. Halo, pagi Bang Ronald, apa kabar? Lagi sehat, Christian. Waduh. Gimana gimana? Silakan. Ya, Kalau bisa makasih, dijawab nih ya. makasih Ini ya kan apa? orang Sapi Seven nih ya. Iya, makasih ininya apa? Presentasinya very insightful, terima kasih, bagus. Ya. Bagus banget ini Bang, mau tanya nih. Kalau untuk Hmm. project-project di Indonesia tuh mau Hmm. tanya gimana ya proses konsep definitionnya untuk develop field untuk kedalaman antara 150 sampai 300 atau 500 meter gitu yang Hmm. belum terlalu deep water tapi udah nggak shallow water lagi apakah lebih technically atau commercially feasible untuk develop dry well atau lebih ke wet well begitu mungkin dilihat dari maturity industry di Indonesia gitu ya availability Hmm. teknologi Hmm. ya, availability vessel apakah prefer lebih ke arah dry well gitu biar operasionalnya lebih mudah atau Hmm. apa 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 lebih mending kayak subsea well gitu untuk kedalaman Hmm. 300 gitu kan masih masih di antara bisa Ya, develop dry develop wet gitu bang. siap. Makasih bang. Oke, ini pertanyaan baik ya. Jawabannya nggak ada gitu kan. Bukan nggak ada konsepnya, tapi konsepnya harus dipelajari gitu kan. Maksudnya pasti akan ada studi, akan ada front end engineering design dan di Indonesia pasti menggunakan kaidah-kaidah engineering dan perhitungan keekonomian yang yang perlu dilakukan gitu loh. Di Indonesia juga makanya aku selalu senang kata ini kan ya.
kata ini nih Mas Christian, hybrid solution ya selalu ya. Karena maksudnya technical juga akan mempertimbangkan ekonomiknya kan, maksudnya di situ. Jadi langsung pakai ini. Jadi misalnya di Makassar Street, Chevron develop WC NOC TLP itu di kedalaman 900 meter ya TLP-nya berdiri ya. Jadi mirip mirip kayak gambar ini kan ya. Dan pertimbangannya itu karena mesti nanya Chevron sih, tapi kalau aku cuma mengambil hikmahnya kan, maksudnya arti setelah melihat bahwa itu terjadi kan, bahwa sebagai sumur ya memang cukup baik juga gitu seperti itu ya. Tentu ya nanti dikoreksi kalau udah yang mendirikan TLP gitu kan, maksudnya di situ. Eh, bahwa kalau sumur minyak karena banyak sekali challenge reservoirnya, maka apa nih? Maka dalam life cycle-nya, contohnya ya, kita harus mengakses life cycle-nya itu ternyata cukup murah loh kalau menggunakan snubbing unit, dan apalagi kalau snubbing unit itu datang snubbing atau wireline unit dan dia datang ke atas platform kan. Kebandingkan kita melakukan kayak yang Christian lakukan ya, subsea intervention betul-betul kita turunin EDP, LRP dan segala-segala macam dan faster. Nah, nah itu yang pertama. Dua, ada yang lain lagi, misalnya kayak Kangen Energi Indonesia memang mendevelop dari 150 sampai 300 meter, dan tetap hampir semuanya bisa dikatakan subsea ya, maksudnya kayak gitu. Karena dalam pertimbangannya di situ sumur gas, mungkin interventionnya kurang, dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau menjawab dengan sederhana, maka tentu saja kita harus mempertimbangkan kapan subsea dan kapan dry ini dengan full engineering yang baik. Jadi benar-benar dari kita mengaksesnya betul-betul dari geotechnicalnya, dari spread reservoirnya di situ gitu kan. Dan aku tadi dan itu pasti semua dilakukan kan maksudnya. Tapi aku cuma meng-highlight bahwa life cycle juga memainkan peranan yang penting gitu kan. Kalau sumur ini benar-benar bermasalah, bukan bermasalah, ya, punya banyak challenge, semuanya kan selalu reservoir location itu. Kan reservoir itu, jadi kita di drive oleh apa yang reservoir inginkan. Mungkin tidak salah juga kalau kita coba memikirkan, wah ini mendingan dry tree aja, jadi aksesnya mungkin lebih lebih baik gitu. Tapi kalau kita run till fail, maksudnya kita production tool run till fail, um, dengan minimum sekali intervensi di situ gitu kan, dan keadaan sumurnya baik, baterimetrinya baik, maksudnya lurus-lurus aja tanah ini, mungkin tidak ada palung, tentu ini full engineering study. Mungkin kita bisa mengurangi kompleksiti membangun ini, karena membangun platform yang seperti itu cukup lama gitu kan maksudnya, dan mengurangi kita terekspos terhadap kompleksiti itu gitu loh maksudnya. Soal kapal adalah bagian yang penting, tapi ya kalau memang ada development, biasanya kan development itu memakan waktu yang cukup lama ya, misalnya 4-5 tahun. Jadi itu mungkin bagi aku masih bisa di planning sih. Asal engineering konseptual sampai engineering execution itu dengan baik memplanning installation vessel itu gitu loh. Gitu sih. Kalau dari aku itu gitu loh, Mas Christian. Ya, oke, makasih Bang. Oke, Oke, satu lagi Bang Ronald masih cukup sepertinya waktunya. Terima ada kasih waktu. Mas Christian pertanyaannya juga. Eh, ada pertanyaan terkait dengan uh, hybrid atau TLP atau Spar modul juga tadi kurang lebih udah dijawab sama Bang Ronald. Cuma ada satu pertanyaan spesifik dari sorry ya, kalau ada pertanyaan juga terkait dengan wall intervention nanti akan ada bagiannya pertanyaannya. Bagian yang akan dijelaskan sama Bang Ronald. Cuma kita akan jawab selanjutnya. Kalau untuk tree Mhm. pipe dan hose, Mas Leng ke dari PT Maju Teknik Sejahtera nanti akan ada sesinya juga. Ini akan dijelaskan Bang Ronald. Tapi kita coba ke Pak Samuel. Pak Samuel Zulkifli ada pertanyaan. Monggo Pak Samuel, ini sepertinya terkait dengan TLP dan spar modul juga. Bisa Terima open. kasih Mas Pande. Ya Pak. Pak Ronald, saya Samuel. Perkenalkan, saya mau bertanya, kalau di Eropa dan Amerika mungkin dalam beberapa puluh tahun ke belakang, konsep TLP dan SPAR itu banyak dipakai untuk Mhm. deep water dan mungkin termasuk shallow water. Kalau di Indonesia tuh mungkin setahu saya cuma Chevron ya. Kira-kira ada alasan ya kenapa di Indonesia itu jarang konsep ini dipakai? Eh, kenapa kita di Indonesia ini lebih cenderung menggunakan FPSO daripada SPAR dan TLP itu ya, Mas Rako kayak gitu ya. Iya, betul.
Oh, ya, ya, ya. Oke. Di Europe dan itu cenderung menggunakan SPAR dan TLP. Oke. Ya, maksud aku kalau aku sendiri di Indonesia ini mungkin ini mestinya regulator kalau yang menjawab ini ya. Karena maksudnya secara subsidi sendiri kan memang baik SPAR, TLP, floating production system atau floating production unit atau floating production and offload FPSO gitu kan semuanya memang bisa diterima ya ketika melahirkan hidrokarbon dan lain-lain sebagainya gitu loh. Tapi di sini memang cuma Chevron yang menggunakan ini, Joko Tole, Kangen Energy juga menggunakan FPU, Eni juga menggunakan FPU Jangkrik, ConocoPhillips juga menggunakan lupa nama FPU-nya, tapi jadi waktu awal-awal pengembangan Natuna juga, seingat aku juga memang menggunakan FPSO ya. Maksudnya terus dilanjutkan Medco atau di tieback ke platform-platform ya, karena di sana Natuna lebih. Aku sih melihatnya mungkin tidak ada Indonesia coba berbeda dengan Eropa, Pak Zulkifli. Tapi mungkin ada engineering study yang jauh lebih mendalam, baik dari semua operator-operator itu, karena misalnya ya Chevron 2.400 meter, Jackson Melo, seingat aku kan FPU ya, kalau nggak salah FPSO ya di Amerika ya. Tapi di sini dia dia punya TLP juga dan di sini punya TLP. Jadi mungkin ada yang unik dalam semuanya itu. Tapi kalau mau bilang si Besenok, mungkin Besenok itu ya secara basis memang cukup, kalau aku lebih percaya gitu, cukup terkonsolidasi ya. Jadi dan ini juga oil well, jadi udah mempertimbangkan banyaknya hmm, intervention yang dilakukan gitu dan akan ekonomis sekali sih kalau dihitung ya. Jadi kayak capek di awal terus di belakangnya cukup 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 ekonomis ya karena angka subsidi interventionnya jadi berkurang gitu ya. Kalau yang di Natuna, aku cuma ini berdasarkan pengetahuanku, kalau di Natuna, memang Natuna Blok B dan lain sebagainya itu cukup fragmented sekali kan, sumurnya tersebar sekali gitu. Jadi memang kalau tie in dan kemudian menggunakan TLP dan SPAR actually berdiri ke situ, mungkin kalau dihitung ekonomiknya akan kurang lebih dan kurang lebih aja gitu loh. Mungkin jauh lebih ekonomis ditain ke shallow dan menggunakan apa platform gitu kayak gitu. Nah, tentu ya ke depannya ini bisa menjadi masukan dan pertimbangan ya. Kebetulan aku memang bukan ahli floating production systemnya atau TLP atau ahli struktur-struktur yang di sananya ya maksudnya. Cuma memang menarik juga bahwa aku melihat di Indonesia ini kalau oil ya memang ada kecenderungan besar kita pengen sekali jadi intervention tuh driver terutamanya. Kebetulan aku pernah di salah satu company exploration South Saudi. Jadi kalau dia oil well gitu contohnya ya, kita tuh selalu orang tahu kali ya, apalagi dengan karakteristik oil di Indonesia ini ya dan lain sebagainya. Memang jauh lebih prefer kalau kita bisa mengintervensinya itu dari atas gitu, karena pasti oil well itu akan lebih cenderung banyak sekali intervensi gitu kan ya. Stone sebagai well terdalam dunia itu kan dikembangkan dengan SPAR kan, maksudnya gitu. Karena ya kalau setahu aku aja ya, Shell coba mengalirkan sumur itu ke bawah spa dan kemudian disedot gitu loh. Jadi walaupun tidak ada sumur atau ada minimum sumur di kedalaman laut hampir 3.000 meter itu, jadi ada kata kunci di situ kan ya. Ketika itu menjadi fluida atau oil, makanya intervensi yang di atasnya itu di fasilitas produksi itu sangat mempengaruhi gitu. Nah, banyakan di Indonesia di deepwater ini banyakannya gas kali ya. Jadi makanya jauh lebih baik mensaving energi dan kekuatan SPAR dan TLP itu dan dikonvert aja menjadi FPSO sehingga kita cuma menghandle riser-riser yang kecil, floating riser yang kecil kan, misalnya 8 inci atau pakai iTube aja gitu loh untuk mengkontrol sumur itu. Karena secara intervensi pun gas biasanya dipinginkan run till fail ya, kecuali di Makassar Strait, ini sudah 4 kali sidetrack. Sebenarnya itu ya ya mungkin sedikit extraordinary gitu, tapi maksudnya biasanya pengembangan gas Indonesia punya filosofi itu run till fail gitu kan. Jadi ya habis gasnya, sumurnya water cooling, mati dengan sendirinya gitu kan. Jadi tidak terlalu mengharapkan ada intervensi di tengah-tengah gitu. Mungkin kalau dari aku sharingku gitu sih Pak Samuel. Tapi menarik sih bahwa memang betul di tempat-tempat lain TLP itu apalagi Afrika ya, memang memang satu hal yang itu ya, yang
apa sesuatu yang orang sering banget ya bikin dan develop gitu loh maksudnya. Oke. Demikian dari aku, kedengeran? Terima kasih, Bang Ronald. Udah cukup kalau untuk sesi tanya jawab pertama ini. Kita bisa lanjut lagi Aku ke share lagi ya, sesi sorry ya. selanjutnya, Bang. Iya, boleh di-share dan nyalain kamera lagi kalau nggak keberatan Oke, dari kelihatan bentar. mukanya. Oh, wow, wow. Bentar ya, bentar, Ya. bentar. Aku stop share dulu deh. Terima kasih Pak Samuel pertanyaannya. Kamera. Maaf, ini pertanyaan saya belum dijawab, Pak, yang untuk Iya, web. nanti nanti ada sesi selanjutnya, Pak. Oh, Kita ada oke, durasi, oke, tapi oke. kita Sorry, aku akan, nggak kelihatan. Mohon maaf, Pak Tambun. ya, mohon maaf, Pak. Nanti ada Iya. bagian dari Jadi, presentasinya juga jadi, dari jadi Bang kejar Ronald. tayang kita. Mungkin nanti di presentasinya bisa ditambahin juga tuh Bang untuk Mas Leng. Oh ya, bentar deh. Yep, Oke, oke. Em, udah kelihatan belum ya? Aku coba ini. udah Oke, di- screen check dulu. Ada hitam-hitam kah? Atau apa gitu? Atau udah, semua oke? yang itu Serta yang tarik ke lain oke kanan. ya? Iya, Hmm, Oke, ini questions. Terima kasih atas pertanyaannya gitu ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi lagi gitu atau bisa menyampaikan ke DPS komite gitu kalau ada pertanyaan lebih lanjut. Kita maju dulu ya. Oke. Tadi kita sudah mendefinisikan yang sebelum-sebelumnya bahwa pengembangan di bawah laut ini gitu kan adalah offshore, subsea dan berbagai-bagai water depth-nya gitu kan ya yang mempengaruhi hal ini gitu kan. Nah, kita tentu merujuk ke standarisasi yang dilakukan oleh eh, apa Indonesia Petroleum Institute, Amerika Petroleum Institute gitu kan ya. API ya. Jadi kita melihat standarisasi yang dikembangkan oleh the Gulf of Mexico Site gitu kan America Petroleum Institute untuk kalau bisa membagi dan menjelaskan apa sih komponen-komponen dan seperti apa sih subsea equipment itu kalau kita sekarang. Nah, sekarang berarti konteksnya jelas ya. Kita ngomongin equipment-equipment yang pasti ada di bawah laut. Pasti beroperasi dalam kedalaman yang berbeda-beda tadi yang sudah kita omongkan di dry atau wet tree gitu kan. Nah, berdasarkan API 17A yang menjadi governance kan menjadi sesuatu yang merakit seluruh API 17, yang API 17 itu pasti API subsea semuanya gitu kan. Nah, kita membagi subsea itu menjadi 4 kategori yang penting gitu. Yang pertama subsea hardware ya, subsea flow line dan riser gitu kan. Subsea control system dan baru yang terakhir ada subsea intervention system. Oke? Okay? Nah, kalau kita melihat dari pembagian yang mereka lakukan di sini, coba kita melihatnya misalnya ini adalah sumur ya. Bagi yang nggak familiar, kalau kayak Christian tadi, wah pasti sangat familiar. Tapi kalau yang belum familiar nggak apa-apa, mungkin percaya aja ini sumurnya gitu kan. Di sini ada wellhead dan Christmas tree ya, maksudnya gitu. Atau mereka misalnya wellhead dan Christmas tree ada di sini kan. Tapi kembali ke slide awal ketika kita ngomong intuition, secara intuition sama aja. Jadi ini adalah wellhead, Christmas tree, ya kan? Ini wellhead dan Christmas tree juga sebenarnya gitu kan. Sama seperti yang ini digambar ini. Nanti jadi berarti sama. Ada satu yang kita inginkan di atas, naik ke atas ke kepala sumur, ada valve di sini, sekarang sudah sangat rumit terlihat gitu kan. Kemudian dia dialirkan ke pipa yang putih, ya kan. Dan kalau misalnya energinya kurang, kita ada pompa, kita tambah sama seperti sumur rumah gitu kan, tapi di bawah laut. Kalau pressure-nya terlalu tinggi, kita concern terhadap integrity-nya kan. Ya kita taruh HIPS, which is sebenarnya cuma safety device kan gitu kan. High intensity pressure protective system namanya keren kali ya. Maksudnya gitu kan. Intinya ya kita ada valve kalau dia terlalu tinggi. Dan kalau cuma satu sumur, ini ikut garis yang putih ini ya kita alirkan aja lah selesai. Gitu kan. Nah, kalau sumurnya banyak, contohnya ini kan. Satu, dua, tiga, empat. Ya sama, berarti ada banyak nih yang kita dapatkan gitu kan, yang kita ingin kita dapatkan. Maka kita alirkan aja ke suatu distribusi di sini kan. Intinya dia hanya mendistribusikan dan menerima aliran yang banyak dan kemudian ya kita alirkan lagi ke sana. Kayak gitu kan. Ya, jadi kalau kita ngelihat dengan sederhana, sama seperti yang lain, pembagiannya adalah ada hardware gitu kan, yang namanya pipe, Christmas tree, kepala sumur,
Kalau kurang kuat ada hardware lagi yang namanya atau ada peralatan ya, pompa gitu. Kemudian ada pipa. Gitu kan. Nah, ini contoh analogi ada sumur baru nih di luar ini semua yang lagi di. Halo Bang Ronald, kayaknya internet terganggu Bang. Masih kedengeran nih, Jan. Halo? Ya, oke, Ya, baru masih aman ya? baru Aman ya? balik loh. Iya, tadi Ya, sempat jadi hilang. aku ulang yang kalimat terakhir. Jadi intinya adalah hardware dan pipa gitu ya. Ada hardware itu berarti tempat di mana kita bisa mengontrol sumur atau ada pompa di situ dan kemudian kita lihat kan menjadi sebuah pipa gitu. Nah, ini namanya subsea hardware. Nanti kita akan di introduction ini akan kita run through satu-satu gitu kan. Nanti akan ada expertise-nya di session-session selanjutnya gitu. Flowline dan riser juga terutama ya. Aku bukan orang pipeline contohnya gitu. Jadi akan ada session tapi intinya ada flexible pipe di situ, ada flow line connector. Jadi yang penting di sini adalah connection-nya di sini kan. Ada jumper ya, ini kan kayak jumper ke sumur dan segala macam. Nah, tapi yang ketiga yang penting sekali untuk kita lihat di sini, tadi kan udah dibilang bahwa kalau kita di subsea mau nggak mau, suka nggak yang perlu dimonitor, apakah itu pressure-nya dan segala macam. Dan sama juga akan ada kabel atau disebut umbilical namanya itu. Dan kemudian ada konektor lagi ya, ada termination kata orang. Ya sama seperti mungkin ngeplak kabel di rumah kita gitu kan akan ada di situ. Nah, harap mungkin bisa dilihat di sini gitu kan bahwa networking dari ini jadi masuk Bang Ronald, sorry, putus-putus. tadi gitu kan. Aku bilang ke komite kan tahun 2017 aku berkesempatan hadir di Society Underwater Technology kan waktu meeting Perth gathering di Perth waktu itu ya tempat Christian tadi. Terus ada beberapa yang dituakan di Sabsi, apa yang membuat teknologi salah satu yang paling penting yang membuat Sabsi ini mungkin oh banyak sih pastinya kan, tapi yang paling membuat possible adalah Subsea electrical connector. Jadi kemampuan kita bisa mentransfer electrical signal dan mengkontrol sumur-sumur ini menjadi game changer gitu. Sehingga kita mampu melakukan banyak hal ini di bawah laut, baik electrical power maupun electrical command dan signal gitu kan. Nah, tentu aja ketika lo baca IPA 17, intervention system, kemampuan kita untuk pasang, tadi kita udah bilang kan, apa sih yang membuat kita pakai dry wet segala macam, itu installability sangat-sangat penting kan. Kalau begini nanti complexity halnya begitu besar gitu. Makanya installability adalah hal yang harus selalu bisa dipasang dan life cycle-nya bisa diintervensi nggak? Ya kan? Di situ ada intervention walkover system, terminologi-terminologi yang susah ini, true BOP intervention riser system gitu kan. Dan ada subsea capping stack di situ gitu. Tapi mungkin tiga hal ini yang penting. Ada hardware di situ, ada flow line dan riser, ada control system, ya kan. Dan bisa nggak kita pasang dan kita menjaga itu sepanjang life cycle subsea. Jadi ini empat hal yang dibagi API sebagai komponen atau cara berpikir ketika kita melihat peralatan-peralatan di bawah laut gitu. Intervention juga menggarisbawahi adanya ROV gitu kan. Nah, penting ya. Kalau nggak kita kontrol, ya pasti ada robot yang turun. Remote Operating Vehicles. Ya. Jadi ini wah elemen yang penting sekali gitu ya. Mudah-mudahan mungkin di Juli depan kita akan touch up sedikit uh, tentang operating vehicle Juli 2025 mudah-mudahan. Oke, lanjut lagi. Oke, jadi sampai di poin ini ya kan, um,
Kita udah ngomongin dari awal dry dan wet tree. Apa sih hal-hal yang mungkin bisa kita simpulkan dan bisa kita garis bawahi gitu kan maksudnya sebagai key takeaway di situ gitu kan. Sesuai dengan slide yang sebelumnya, ketika kita beroperasi di bawah subsidi, maka peralatan-peralatannya ini perlu didesain, pasti. Tadi ya kita ngomong kapan memilih ini ya, perlu didesain, perlu dites, dan perlu diyakinkan bisa dipasang gitu kan per standar industri. Syukurlah kita ada industrial standard di situ kan ya, bahwa sebenarnya kalau kalau semua yang dipresentasikan dalam skala menit terlupakan gitu kan, bahwa sebenarnya subfuel intent untuk mendeliver hidrokarbon fluid aja gitu, sama seperti yang di darat gitu kan maksudnya kan, dan kita harus bisa memaintain itu, memanage itu, dan kita bisa mendeliver itu dengan baik gitu kan. Nah, kontrol adalah hal yang penting gitu kan, dan sirkuit itu baca alurnya, pengisolan kabel itu dan networknya bisa benar-benar independen. Maksudnya independen itu baru nggak usah ikut jalur pipa yang sama gitu loh maksudnya kan, terhadap terhadap pipa dan lokasi hardware itu sendiri gitu ya maksudnya, terhadap pipanya ya gitu kan. Nah, cuman dibedakan dari darat dan laut itu gitu kan, adanya keberadaan air laut gitu kan ya. Maka dalam keberadaan air laut itu membuat kita nanti mungkin di advance class ya, yang expert-expert nanti mungkin akan sharing lebih dalam gitu kan. Perlu mengkonsider dengan baik keberadaan air laut itu sendiri gitu kan. Jadi ketika kita menggunakan air atau oil and gas atau gas di bawah laut, mau nggak mau lautnya meter dong, ya kan ya. Pasti seperti itu kan. Nah, ini contoh gambar yang ada di kanan ya. Ini dari SPI kita ambil ya. Ya, kebetulan aku yang nulis juga. Ya, jadi ketika kita beroperasi, contohnya sumur di bawah laut, maka beberapa hal harus kita pertimbangkan dari atas yang ke bawah ya kan. Kita mesti ngomongin apa karena bertiup berdasarkan statistical distribution. Kita perlu mengetahui bahwa laut itu nggak diam-diam aja pastinya, tiup gitu kan, apalagi kalau dia shallow dan deep dan segala macam. Ada current juga yang semakin dalam ke laut memang semakin, halo, iya, yang semakin dalam laut ini akan semakin berkurang, tapi dia akan meniup semua pipa pemasangan kita, atau mungkin kalau dia cukup shallow meniup pipa-pipa dan kabel yang tadi. Dan kemudian juga ada perbedaan mechanical geomechanical dalam hal-hal di subsea itu, sehingga harus dipertimbangkan kan, karena tanah di bagian atas subsea itu sebenarnya tertimpa air laut ini gitu. Nah, beberapa terminologi aku nggak akan mengajar atau nggak akan lebih dalam di situ. Tapi mau nggak mau ya, kita akan kalau main di subsea hidrostatik sudah pasti ya, harus sesuatu yang kita mengerti, dan kita mengerti keberadaannya gitu kan, bahwa akan ada swelling, bahwa akan ada sea state kan, ada significant height, ada ombak kan, maksudnya ada wave height, terutama bagi mereka yang melakukan installations gitu kan ya. Ketika ada di bawah sini temperatur, Halo, Bang Ronald, hilang kayaknya sinyal. Bang Ronald, masih connect kah? Oke, kita mohon maaf. Sementara ada gangguan sinyal.
Kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu. Ya, halo, welcome back Bang Ronald. Ini saya coba bantu share screen-nya Bang. Halo. Halo, Deh. Ya, Oke, come back again. saya Putus ya coba tadi. saya bantu share screen aja Bang. Oh Kalau gitu. monggo silakan. Mungkin bandwidth-nya jadi berat kalau sampai share. Kelihatan nggak Oh, ini share oke screen? oke. Cukup cukup. Kelihatan sih. Monggo. Mungkin kayak gitu. Tadi terputusnya di mana ya, Deh? Masih di sini tadi. Oke, jadi kedengeran nggak nih? Aku mungkin nggak apa-apa ya kalau nggak pakai video ya untuk Kedengeran, kedengeran. membantu bandwidth ya, mungkin Monggo. ya. Ya, jadi kita lanjut lagi. Mungkin secara fundamental gitu kan. Tadi kalau ya, diulangin lagi di slide ini, tentu saja, jadi tujuannya berada di subsi ini sebenarnya harus mempertimbangkan desain, testing, dan installation ya, penting sekali ya. Jadi semuanya juga pasti didesain dan testing gitu. Tapi installation menjadi satu hal yang penting juga ya, dan apalagi intervensi. Intervensi berarti balik lagi ketika sudah berjalan ini pemasangan, sesudah life cycle atau sudah lagi produksi ini. Dan yang kedua, subsea well ini memang berkeinginan untuk mendeliver hidrokarbon sama seperti ya, maksudnya sama seperti di darat pada umumnya. Dan kemudian di situ akan ada control system. Tadi kita udah ngomong control system di situ kan ya. Sirkuitrinya tadi kita bilang berbeda, itu seperti dua hal. Berbeda dalam arti mungkin pipa itu jalurnya tidak perlu sama dengan umbilical gitu loh, maksud dengan kontrol kabel dan segala macam di situ gitu loh. Nah, karena hal-hal tersebut sama, makanya perbedaan yang terutama ya di keberadaan si water itu sendiri gitu kan. Hal itu membuat kita perlu mengetahui dengan baik ya kan behavior dari beroperasi di dalam air atau berada di offshore atau subsea locations gitu kan. Sehingga ketika kita memplanning hydrocarbon delivery itu harus bisa dan harus paham atau mengerti atau mengconsider keberadaan subsea itu. Gambar di kanan ini menggambarkan ya bahwa kalau ada di daerah offshore yang bagian atasnya itu pasti akan ketiup angin ya kadang-kadang, dan itu statistically harus kita definisikan gitu kan maksudnya. Kemudian air laut itu sendiri akan swelling, akan ada seismik di situ ya, ada significant wave height, ada frekuensinya ketika dia bertiup. Itu semua sebenarnya perlu dikonsider karena kita mau menghitung hydrodynamic force dari air laut itu kan. Ada energi yang diberikan air laut itu terhadap ekuipmen yang kita pasang gitu loh. Nah, di sisi yang lain, berada di bawah laut pun akan menimbulkan current ya. Maksudnya, current pun ada di situ dan itu merupakan bagian dari hydrodynamic force gitu. Tanahnya pun tertimpa air laut gitu. Sehingga strength kalau kita masang sesuatu di tanah di air laut itu harus kita pertimbangkan. Itu bagian dari force-nya. Nah, temperatur di air laut sendiri karena air laut adalah ya mendinginkan ya, dan kemarin lu sempat dibilang kalau di deep water benar-benar bisa cuma 4 derajat. Jadi hidrokarbon yang mengalir itu dia akan kena kedinginan ini. Makanya tadi ada wet insulation, dry insulation tadi di gambar yang sebelumnya. Nah, makanya flow assurance aspeknya perlu kita pertimbangkan gitu kan. Nah, kedalaman itu sendiri dan jauhnya gitu kadang-kadang kita ke step out itu mempengaruhi bukan cuma hanya mechanical-nya aja, tapi electrical-nya aja. Mechanical-nya dipengaruhi tension ya paling kurang gitu kan, force untuk menarik atau membuat equipment tension sehingga dia nggak buckling. Tapi buat electrical juga power drop, communications ketika kita long step out ya itu akan sangat-sangat mempengaruhi gitu. Nah, jadi ini merupakan hal-hal yang benar-benar secara fundamental perlu dipertimbangkan ketika kita melakukan development di bawah laut ya. Selanjutnya deh, next. Coba aku take over ya deh. Siapa tahu udah bisa kalian deh ya. Tapi aku nggak tunjukin ini. Deh, bisa aku sharing aja kah? Boleh, boleh Bang. Tapi takutnya sinyalnya sih. Coba sekali lagi ya. Kalau nggak Ya, bisa ya monggo. dirimu aja gitu loh Silakan. maksudnya. Sorry ya. Ya Bang. Oke, kita coba lanjut. Ini jadi pelajaran ya ternyata signalnya ini ya
Mungkin gini kali ya. Kelihatan nggak udah? Masih Hmm. PW. Nah, Oke, ya, tapi tolong dikecilin bang, ada yang gelap-gelap gitu. oke. Hmm, Nah, oke. mantap, gas. Oke, nah sekarang di 2022 ini, maksudnya API 17A yang governance untuk subsea systems itu merujuk ke API 17 Technical Report 13 ya, untuk melihat bagaimana pengembangan untuk menjadi block diagram. Ya, kalau kita melihat tadi di yang sebelumnya kita udah melihat key takeaway, tapi kita melihat kemudian apa yang industrial standard katakan tentang itu kan ya. Dan aku mungkin kalau terasa berulang-ulang terus ini ngomongin hal ini karena ini building block yang penting-penting sekali ya. Jadi di sini ada drilling compression rig ya, ada rig ya. Kalau API membagi architecture ya atau mungkin block diagramnya dari subsea. Dan di sini adalah fasilitas produksi ya kan. Nah, nanti di kelas yang minggu depan kita akan fokus untuk melihat bagaimana sih dari drilling compression rig sampai ke sini gitu loh. Tapi ada wisdom yang sama sebenarnya. Jadi contohnya misalnya di atas sumur ini ada wellhead, oke? Okay? Dan di dalam wellhead duduklah tubing hanger di sini kan. Di atasnya ada valve-valve, ada tree. Berarti kalau tadi per slide yang 2 slide sebelumnya ada hardware, benar ya? Ada hardware di situ. Terus dia naik ke atas, tree-nya ada cap, oke. Okay. Mungkin sekarang akan dijelaskan di advance class gitu kan. Terus ada lower riser pack, berarti ada pipa di sini. Riser itu sebenarnya adalah cuman conduit gitu kan. Yang naik ke atas gitu ya. Coba kalau ke slide ke atas, udah pindah belum slide-nya nih? Ya, udah. Ya, ya kan? Ada hardware, ada pipa, ya kan? Naik ke atas. Oke? Okay? Nah, aku balik lagi kan. Baru di atas ada fasilitas gitu untuk pengeboran, ada survei tree-nya dan lain-lain sebagainya dan lain-lain sebagainya. Tapi dari drilling completion rig ya, dari pada saat pengeboran, pada saat instalasi tadi ya, yang aspek keempat, turunlah di sebelah kanan ini namanya walkover control system. Ada kontrol, ya kan? Hardware, pipa, kontrol gitu kan. Nah, kontrol, turun kontrol nih, yang mengkontrol fasilitas-fasilitas yang atau equipment hardware untuk well control misalnya BOP gitu kan ataupun mengontrol Christmas tree itu sendiri gitu. Nah, gimana ketika kita menuju fasiliti produksi? Sama juga, ini adalah single well. Kalau well-nya banyak, tadi dia bilang akan dikumpulkan dan didistribusikan ke manifold. Ini kan tadi ada distribusi lah. Nanti kita akan lihat di introductory yang Kiki hardware, ada manifold gitu. Intinya hanya untuk mendistribusikan aliran dari sumur yang berbeda-beda. Kalau cuma satu, ya nggak masalah. Kita lanjut terus ke pipa, ya ada pipa, pipa, ya ini kan pipa, pipa, pipa naik ke atas gitu. Dan hidrokarbon itu sampailah ke fasilitas produksi itu. Dan dari fasilitas produksi itu turunlah juga hydraulic power unit, power and comms, wah kontrol, turunlah kontrol ini untuk mengkontrol distribusi maupun mengontrol equipment. Kayak gitu ya. Jadi naik vertikal ke atas ketika kita mengebor gitu kan dan horizontal sebenarnya ada analogi yang sama ya, ada key element gitu atau basic building block gitu kan, ada building block yang basic gitu yang membuat subsea development ya, baik dalam fase drilling maupun dalam fase produksi, yang membuat kita maksudnya yang membuat sistem ini berjalan dengan baik gitu ya. Oke. Ini nggak akan dijelaskan dengan detail satu persatu. Nanti mungkin di advance class yang atau di sharing session yang lebih detail ke depan kita akan coba explore dari bawah ke atas ya, ke arah drilling rig gitu loh maksudnya. Tapi aku harap yang mendengarkan ini dapat esensinya ya, bahwa ketika kita melebar ke kiri atau bukan ke kiri ke kanan sih, atau ketika kita mendevelop ini menjadi field development ya, menjadi lapangan sumur, prinsip-prinsip dalam building blocknya sebenarnya mirip-mirip aja gitu kan ya. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke tanya jawab yang kedua ya di sini ya. Ini udah session kedua. Sebelum masuk ke session yang ketiga ya di sini. Ada pertanyaan kah? Ya, Iya, aku Pak. buka lagi ke floor. Aku, iya, Terima kasih, Pak Ronald. Ini sebenarnya pertanyaan sudah
sangat banyak dan kami sangat mengapresiasi teman-teman yang bertanya maupun yang membantu menjawab. Ini menjadi seperti sebuah forum di kolom chat juga Pak Ronald. Oke, yang bisa untuk kita tanya jawab di mungkin di sekarang ini hanya satu pertanyaan untuk di Q&A 2, tapi semua bukti percakapan di kolom komentar akan kita save dan kita share di Hmm? grup WhatsApp dan di email nanti kita akan buka forum lah di grup WhatsApp itu. Nah, tapi eh yang bisa kita tanyakan adalah ini Bang. Ada salah satu pertanyaan dari Hagi yang bisa kita coba jawab. Monggo Hagi untuk buka open mic-nya. Aku rada kurang sopan, tetap apa nggak nunjukin mukaku kan, nggak ganteng-ganteng kali juga sebenarnya kan. Ya Jadi Bang. supaya bandwidthnya juga nggak hilang gitu loh ya maksudnya Ya, kan. Monggo Pak Hagi, terima kasih. Hagi. Oh, oke, Ya. terima kasih atas kesempatannya. Saya mau nanya ini Bang Ronald, kebetulan Hmm. udah dijawab juga ya sama Mas Fajar ya. Ini terkait subsidi teknologi Bang Ronald. Saya ingin menanyakan terkait eh, konfigurasi jumper ya yang digunakan untuk menghubungkan dari wellhead atau sumur ke another subsea structure seperti PLEM. Hmm. Eh, Untuk jumper itu sendiri, apakah nanti dia itu menyentuh seabed atau hanging gitu, Bang Ronald? Terus kedua, untuk connection jumper itu apakah juga menggunakan cladding ya, Bang Ronald? Setahu saya kalau subsea teknologi itu kondisinya HPHT ya. Mungkin Bang Ronald bisa kasih insight ke saya ya terkait subsidi teknologi gitu Bang. Iya, tadi udah jawab siapa Fajar ya, luar biasa. Ya, itu mungkin lebih authority dari saya. Oke, kalau jumpernya itu dari misalnya kita ngambil dari Christmas tree masuk ke plem atau plat gitu kan. Terus kita menggunakan jumper, ya di situ biasanya pakai sistem konektor ya. Ya, ada horizontal konektor gitu kan, atau ada vertical konektor. Nah, kalau dia menggunakan flexible pipeline itu biasanya tergantung. Kalau flexible pipeline pasti dia akan menyentuh, ada bagian M shape-nya itu yang akan menyentuh di bawah itu gitu loh kan. Karena kita juga tidak mau misalnya produksi gas itu dia benar-benar floating gitu kan. Nanti kalau vibrate jadi problems gitu kan ya. Nah, nanti itu biasanya sudah diukur dengan baik gitu, maksudnya kan foundationnya. Mungkin bisa cuma langsung sinking kayak gitu, mungkin aja kita mesti taruh struktur, matmet atau apa untuk itu. Tapi biasanya mungkin akan touching juga, akan resting ke situ gitu, maksudnya. Untuk urusan-urusan cladding ya ini mungkin orang pipa kali yang jauh lebih expert ya. Tapi kalau hard pipeline biasanya di dalamnya itu bisa tergantung hidrokarbonnya sih sebenarnya Mas. Jadi nggak selalu bisa bilang HPHT atau bagaimana ya. Cuman tidak salah juga kadang-kadang kalau kita pasang misalnya 3 mm cladding gitu di dalam pipa dan segala macam. Walaupun tidak ada bilang nggak bisa bilang wajib juga gitu. Tapi mungkin ya kalau kita pasang untuk misalnya menghindarkan kita dari korosi gitu kan dan meningkatkan hardness juga hal tersebut gitu kan sehingga kalau misalnya tiba-tiba ya maksudnya erosion akan berkurang dan lain-lain sebagainya gitu. Ini memang bagian tersendiri sih kalau memang ini. Jadi aku mungkin secara generik aja mungkin menjawab pertanyaan itu gitu maksud aku. Terima kasih. Oke, Thank you Bang Ronald atas jawabannya. terima kasih Mas Hagi ya pertanyaannya. Lanjut Bang. Udah Ini kayaknya banyak pertanyaan yang service facility ya. Nanti ya, mungkin kita harus mengakomodasi, tapi mungkin beberapa session ini ke arah sumur dulu kali ya, maksudnya. Nanti kita pikirkan yang itu kita ngomongin horizontal connection, flow line gitu, banyak lah dari tim-tim yang memang ekspertisnya di situ kan ya. Oke, lanjut ya, berarti ya. lanjut Bang. Iya, harap belum lapar dan gini kan, nggak beberapa slide lagi. Oke, nah, karena tadi kita udah ngomongin bahwa building blocknya penting sekali tadi kan, flow line, apa tadi pipa,
flow line ya, flow line itu nanti aku berusaha untuk tidak meninggalkan hanya jargon-jargon, tapi kadang-kadang ada hal-hal yang dimengerti di Sapsi sebagai misalnya kayak flow line ya pipeline aja gitu. Cuman itu mungkin infield. Jadi maksudnya sebelum menuju export line yang misalnya disebut pipeline gitu kan. Tapi kalau dari FPSO ke well mereka nyebutnya flow line, tapi ya gampangnya ya pipeline aja lah gitu kan ya, pipa gitu ya. Kayak gitu. Oke, sekarang karena kita sudah ngomong tadi hardware flow line dan kontrol, maka kita akan mencoba mengelaboratnya ini atau memberikan introductory satu persatu. Yang pertama dari sumur dulu, subsea hardware-nya disebut kepala sumur, gitu ya, well head, gitu kan, kepala sumur yang pertama di situ. Nah ini ada gambar kepala sumur ya, dan ini biasanya kalau lihat gambarnya bagi ya, mungkin ada ahli wellhead di sini kan. Ini mungkin tipikal sekali untuk shallow water atau 300, kalau pakai Christian tadi 300 sampai 500 meter water depth ini biasanya kayak gini ya. Wellhead-nya gitu kan. Kalau semakin deep water biasanya yang bagian ini tuh hilang gitu kan. Ya, sudah nggak ada guideline lagi gitu karena tidak praktikal melakukannya. Nah, secara komponen, kalau kita melihat satu persatu ya, aku nggak ikut urutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini. Secara komponen, di sini kita ada conductor housing, ya, baru ada high pressure um, wellhead housing, komponen nomor 4, gitu kan. Baru di dalamnya ada casing hanger. Ya, tentu saja karena ini memimik proses drilling, proses mengebor suatu sumur, gitu kan, bahwa kita mengisolasi berbagai-bagai layer reservoir sampai ke reservoir yang kita mau dengan casing, gitu kan. Jadi kalau isolasi itu perlu ditarik sampai ke atas, maka ada casing hanger gitu kan. Dan kemudian casing hanger itu bertumpu ke high pressure wellhead housing. High pressure wellhead housing kemudian dipeluk atau di carry atau kayak bahasa Indonesia didudukan ke conductor housing. Oke? Nah, ini adalah building block yang paling core ya, paling penting dari wellhead housing kan. Makanya ditulis di sini dua highlight aja gitu kan. Pertama, internal profilnya untuk mensupport casing dan isolate annulus. Jadi wellhead terhadap drilling system memberikan kita satu satu apa ya satu memberikan kita tempat pertama nih untuk meng-carry pressure di sumur ketika dia sudah sampai ke permukaan darat, ke permukaan tanah ya, ke seabed gitu loh ya. Jadi high pressure housing ini 15.000 psi, 10.000 psi gini. Ini benar-benar merupakan sesuatu yang bisa mengcontain ya, bisa mengcontain pressure sumur itu atau pressure section baik annulus. Annulus itu artinya daerah antara casing yang kita inginkan gitu kan. Nah, itu terkonten di situ. Nah, tetapi ini semua kan ada beratnya kan? Nah, itu ditransfer ke konduktor ini ya nanti ya. Nanti kita akan ngomong dengan detail di advance class gitu ya. Jadi dua hal, dia memberikan structural integrity sambil dia mengcontain pressure yang ada dalam sumur itu gitu kan. Pastinya gitu kan, dia akan menjadi hub pertama karena dia kepala sumur kan. Untuk menaruh mungkin peralatan-peralatan seperti valve-valve di atas ini yang nanti bekainya disebut Christmas tree. Nah, karena dia memberikan struktural ini, dia juga akan memberikan kita guiding, ya kan? Jadi kalau turun di subsidi gimana ya? Ada laut sedalam 1.000 meter atau 300 meter, kita turun ke bawah gimana nih? Nah ini ada proses guidingnya ini kan. Ada dua push ini yang mengguide equipment untuk bisa duduk dengan baik ke atas kepala sumur gitu ya. Nah dari sini tentu aja ini kan kita sudah mengisolasi casing-casing dan segala macam. Pastinya kita mau produksi dong fluida kita itu kan. Nah bagi yang teman-teman darat gitu kan, ketika kita mau memproduksi fluida kita akan mengalirkannya melalui apa yang kita sebut tubing gitu ya. Jadi casing dan tubing gitu kan. Nah, selanjutnya kita akan transisi dulu ya dari wellhead sebelum ke hardware selanjutnya. Kita akan melihat bahwa ternyata tubing gitu kan. Tubing adalah pipa gitu kan yang mengalirkan fluida yang kita inginkan, baik oil maupun gas. Nah, tubing itu sendiri ternyata di subsea gitu kan akan di suspend atau akan di carry oleh yang namanya tubing hanger pastinya kan ya. Kalau tadi kan casing di carry apa yang namanya casing hanger, tubing ya sebenarnya sama sih seperti casing hanger aja, tapi akan di carry apa yang namanya tubing hanger. Nah, di subsea ternyata tubing hanger dan tubing
membawa tubing hanger itu sangat dipengaruhi oleh Christmas tree apa yang kita pakai gitu kan ya. Jadi tapi singkatnya ada 3 macam aja. Satu, tubing hanger yang duduk langsung di subsea wellhead. Berarti tubing hangernya langsung duduk di atas casing hanger yang terakhir ini gitu. Dan memiliki anulus antara tubing itu ada gasnya, anulusnya ke casing hanger yang terakhir. Contohnya 95/8 casing hanger gitu kan. Nah, tetapi ada jenis vertical tree yang lain atau jenis yang lain sama seperti darat. Sebenarnya bagi teman-teman sini yang sudah di darat sama aja. Jadi kadang-kadang setelah wellhead, kalau yang konvensional wellhead development, section A, B, dan C, itu biasanya mereka menggunakan tubing head. Ya kan? Jadi di subsea pun sama. Kalau nggak mau dudukin di wellhead, nanti ada tubing head. Duduklah tubing itu di tubing head gitu. Jadi ada anulus tersendiri diciptakan antara tubing dan wellhead. Ya kan? Ada anulusnya nih di sini kan. Seperti itu. Ini gambar tubing head ya. Ini wellhead, ini tubing head. Oke, kemudian ada Christmas tree, ada valve untuk mengalirkannya, ya, ada isolasi kontrol. Nah, ada jenis Christmas tree tertentu di mana tubing itu duduknya di Christmas tree. Jadi wellhead-nya diperpanjang ke Christmas tree. Ya, nanti yang belum nggak familiar dengan Christmas tree akan ada, setelah ini kita ngomongin Christmas tree sebagai hardware. Tapi tubing itu duduk di Christmas tree, ya. Jadi ada 3 cara kita suspend tubing, duduk di wellhead, duduk di tubing head, atau duduk di Christmas tree, gitu kan ya. Jadi ini menjadi interface. Nah, dari gambar ini terlihat betapa pentingnya wellhead itu kan. Karena wellhead itu akan mentransfer equipment. Nah, equipment lagi nih. Jadi interface terhadap equipment selanjutnya di atas, yaitu tubing head, ya dalam hal ini, atau Christmas tree-nya gitu. Load transfernya atau beratnya, apapun yang akan ditransfer ke si wellhead ini, gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya hardware yang kedua kita akan ngomongin Christmas tree, gitu kan ya. Ya, tadi udah kita sempat omongkan, begitu tubing itu tersuspend, kita akan mendudukkan apa yang namanya Christmas tree. Oke, kenapa perlu ada Christmas tree? Karena Christmas tree menciptakan di kepala sumur itu barrier yang pertama. Kita nama barrier, tapi mungkin kita nyebutnya valve yang pertama gitu kan. Sehingga kita bisa stop aliran itu di kepala sumur di Christmas tree. Ya, contohnya kalau Christmas tree yang ini kita ada production master valve, ada swap valve. Kita bisa buka master valve ini, terus kemudian aliran ini ngalir, sehingga kita bisa mengalir ke sebelah wing, dan kemudian menuju ke production outlet, dan kita produksi itu. Kalau kita nggak mau itu bergerak, gimana? Ya sudah, kita tutup saja di sini misalnya contohnya, atau kita tutup di sini ya. Nah, disebut barrier, dan biasanya ada 2, double barrier, jadi kalau ini bocor, ini masih bisa ngalir. Kayak gitu. Makanya pertama-tama Christmas tree itu adalah barrier pertama dari fluid pressure gitu kan ya. Baru yang kedua, Christmas tree di sumur, di kepala sumur, mengatur gitu kan production dari hidrokarbon dari sumur ke tadi pertanyaannya flow line gitu, ke pipa gitu kan. Jadi ini tempat kita nyetop production, atau mungkin kita pengen ngalirinnya lebih kecil, ya di Christmas tree itu kita akan pasang yang namanya choke, misalnya kayak gitu contohnya. Atau mungkin kalau intelligent completion ada choke kita taruh di bawah tanah. Oke, tetap dikontrol melalui kontrol sistem yang berada di Christmas tree itu sendiri kan. Nah, tadi katanya kan sapi dingin kan, gitu ya. Jadi karena mesinnya dingin, takut beku mungkin, atau ada pengaruh-pengaruh yang buruk dari um, dinginnya air laut itu, maka dilakukanlah yang ahli-ahli chemical, production engineering gitu kan, melakukan injection di situ kan. Kita menginjek misalnya kimia-kimia tertentu sehingga mungkin tidak menjadi beku gas-gas itu. Nah, diinjeknya di mana? Di kepala sumur. Bisa juga diinjek di bawah sumur, tapi akan melalui Christmas tree gitu kan. Apakah injectionnya mungkin di bawah, tetap akan melalui sini. Jadi ini adalah hub pertama untuk melakukan injection, baik di dalam Christmasnya sendiri, atau kalau injection itu perlu turun ke bawah gitu kan. Set path interface for well intervention or stimulation. Jadi dia memberikan kita jalur, sehingga contohnya yang merah ini ya, kalau kita misalnya mau masuk lagi ke sumur, dia bisa duduk di atas Christmas tree. Misalnya kita mau masuk ke dalam, kita mau nge-set sesuatu, atau kita mau baca data, atau segala macam, ini menjadi ekstensi kan, sehingga peralatan-peralatan sumur bisa duduk di atas Christmas tree itu sendiri gitu loh. Maksudnya gitu. Dan yang terpenting ketika di subsea,
karena kita main kontrol, bukan cuma soal buka tutup valve, tapi ini adalah kita bisa memonitoring parameter-parameter sumur, baik di dalam sumur atau di Christmas tree itu sendiri, baik pressure, temperature, flow rate, banyak hal kita kita apa kita monitor melalui Christmas tree. Oke, ada dua major type Christmas tree, yaitu vertikal dan horizontal Christmas tree. Oke, di session minggu depan mungkin kita akan coba spend more time gitu untuk melihat perbedaan-perbedaan ini sendiri. Bagi orang dari manufacturing equipment pasti mungkin komplain kan, karena vertical tree sendiri mungkin ada 5 jenis. Ada monobore concentric non orientation, no tipping head spool, monobore concentric, ada eccentric tree, dual bore tree dan segala macam. Tapi untuk simplicity introductory class aku sendiri bagi dua aja lah, vertical dan horizontal tree ya. Vertical tree adalah yang paling pertama, ada di sini. Berarti ketika aliran sumur datang dari bawah, dia langsung bertemu dua isolation valve barrier. Jadi ada isolation valve di arah produksi itu bergerak, ya kan? Arah fluida itu mengalir gitu. Horizontal tree tidak ada. Barrier fluidnya masuk ke sebelah kanan ini kan ada. Jadi master valve dan wing valve-nya ada di sini, ya kan? Dia cuma ada plug di sini ya. Seperti itu. Christmas tree juga sama seperti yang darat memiliki annulus line yang memonitor annulus antara tubing dan casing yang selanjutnya gitu. Annulus line ini juga sama ya, dia ada valve untuk mengisolasi misalnya tubingnya bocor gitu kan. Dan ini menjadi main helper, jadi pembantu utama dari production tubing. Jadi kalau kita mau nge-venting, baik venting annulus di bawah ini atau kita mau injection, dia merupakan yang paling main helper untuk production line ini kan. Kenapa? Karena ukurannya yang besar. Biasanya ini 2/16, ini 5 inci, 7 inci, atau 4/16. Kayak gitu. Jadi di vertical tree, jelas. Gas mengalir, ketemu valve di Christmas tree. Kalau horizontal tree, gas mengalir, ketemu plug dulu, baru dia mengalir ke samping gitu. Nah, hal yang paling penting juga di situ adalah di vertical tree, tubing hangernya duduk di bawah sini, duduk di wellhead atau duduk di tubing head. Di horizontal tree, tubing hangernya, si oranye ini duduk di Christmas tree. Ya kan? Duduk di Christmas tree. Tubing hanger ini duduk di Christmas tree. Ya kan? Jadi ini merupakan perbedaan yang sangat mendasar dari horizontal dan vertikal gitu kan. Kalau duduk di sini terus rig masuk, berarti tubing hanger dan tubing-tubingnya bisa dicabut dong tanpa mencabut Christmas tree. Benar sekali gitu. Sedangkan ini kalau kita mau mesti cabut tubing, kita harus mencabut Christmas tree-nya dulu gitu ya. Jadi untuk Christmas tree ya. Oke. Di sini sedikit untuk ada gambar tentang Christmas tree. Ini vertical Christmas tree ya, tortoise of one subsea. Ya bagian atasnya ini Christmas tree-nya, bagian bawahnya ini tubing head-nya, ya kan maksudnya. Jadi ini vertical Christmas tree. Aku hanya mau emphasize aja memang key difference-nya. Ini tubing hanger misalnya, ya kan dalam hal vertical tree ini tubing hanger-nya itu duduk di sini kan, di tubing head gitu dalam hal vertical dengan tubing head spool gitu kan ya. Bisa juga dia duduk langsung di wellhead gitu kan, misalnya di dual bore atau monobore concentric, non orientation, no tubing head spool gitu kan, bisa duduk di wellhead, ya kan. Akibatnya ketika flow itu mengalir melalui tubing hanger, ada valve yang mengeblok aliran itu gitu kan, ya sebelum dia menuju misalnya ke choke turun di sini ya kan kayak gitu. Nah untuk horizontal tree, ini horizontal tree ada di sini gitu kan ya. Nah sekali lagi tubing hangernya duduk di Christmas tree, ya kan? Sehingga aliran itu yang vertikal ketika sampai ke Christmas tree akan terblok di tubing hanger sebelum dia menuju ke, kalau harap tidak membingungkan, ke samping atau ke arah flow line gitu kan, seperti ini gitu kan. Dan valve-valve isolasinya, valve-valve barriernya ada di horizontal atau lateral atau di samping dari Christmas tree itu ya. Oke, barrier terhadap arah gas di arah vertikal dicapai melalui plug di horizontal tree. Sedangkan di sini dicapai bagaimana barriernya dari arah flow ini bisa terjadi. Ya kalau misalnya masih dalam keadaan drilling dicapai oleh dua valve ini, tapi kalau ketika lagi melakukan produksi dicapai melalui valve dan ada satu high pressure plug di atasnya. Oke.
Lanjut, hardware selanjutnya. Nah, tadi kalau satu sumur langsung kita alirkan, tapi di slide ini kita melihatkan gimana kalau sumurnya banyak. Subsea hardware yang penting selanjutnya ya adalah manifold, gitu kan. Hanya ada tiga, aku menaruh tiga hal aja supaya gampang di introductory kelas ini, gitu kan, bahwa manifold menerima hidrokarbon dari setiap sumur production system. Sesudah dia terima, dia streaming dalam jumlah pas yang lebih besar, pressure yang lebih kecil, ke facility production. Oke? Dan karena seperti itu, maka dia juga memberikan opsi, bisa nggak, jadi kalau lihat di gambar ini dari sumur ya, ada Christmas tree dari sumur, masuk ke sini, gitu kan, ke manifold ini, dan segala macam, terus dialirkan ke dua main pipa. Pipa ini biasanya cenderung lebih besar, gitu. Yang tengah ini adalah service line, ya. Jadi kalau kita mau melakukan testing atau troubleshooting terhadap line-line manifold ini. Tapi yang inti cuma datang dari sini, dari sumur, ya kan. Terus kita bisa produksi multi well dan di streaming dengan jumlah yang lebih besar gitu oleh manifold di situ kan. Nah, tapi dengan adanya manifold ini, kita mungkin saja mengisolasi sumur yang ini, misalnya kayak gitu ya. Kalau lihat arrangement valve-nya, sambil karena di sana mungkin kita mau melakukan intervensi, ya kan, kita mau masuk ke sumur, ada yang mau kita pelajari atau kita mau gali lagi apapun gitu kan, sambil menjaga produksi yang ini ya, produksi sumur-sumur yang lainnya gitu. Jadi dia bisa memberikan isolation options gitu. Tentu di manifold juga bisa melakukan injection seperti itu kan. Nah, di manifold ini biasanya ada pigging loop gitu kan, di mana kita biasanya meng-ensure bahwa manifold line ini masih bersih gitu. Kalau 18 inci betul-betul true 18 inci. Makanya kita bisa launching pigging loop untuk nge-pick atau ngebersihin ini orang-orang pipeline ini yang expertnya di pigging loop ini gitu. Oke. Nah, ini contoh manifold ya, 6 slot manifold, 10 inch header. Jadi di manifold itu ada dua hal yang penting. Ini dari well, dan ini header. Header itu berarti dua pipa yang menuju ke facility production. Ya, ini contoh gambar manifold gitu kan, 6 slot manifold dengan header 10 inci, jadi bisa terlihat lebih gede ya yang kita produce ke situ. Dan branch line itu yang dari sumur gitu kan. Jadi ada 6 sumur, nanti kita alirkan melalui dua pipa yang jauh lebih besar. Nah, ini salah satu manifold yang ada di Indonesia gitu kan ya, ketika dipasang ya. Ini 6 slot juga sama kayak gini, 10 inci dan dua headernya itu 18 inci gitu kan ya. Ya, ini dipasang di 1.400 meter ya. Ini manifoldnya ya. Oke, lanjut. Nah, ke elemen kedua, aku cepat-cepat aja. Flow line dan umbilical end system kan. Tadi kan kita ngomongin hardware, pipa, dan kabel dalam hal ini. Dan control system nantinya gitu kan. Nah, jadi kalau kita misalnya melihat sumur yang seperti ini, ya, kita melihat sumur ini kan, kita melihat lapangan yang seperti ini gitu kan. Tadi kita sudah ngomongin beberapa hardware, ada Christmas tree di sini, ada Christmas tree di sini, ada Christmas tree di sini, dan ada Christmas tree di sini, ya kan? Ada 4 sumur misalnya kayak gitu kan. Nah, di sini rig-nya kan. Tadi kita ngomongin ini rig-nya lagi mengebor di satu Christmas tree atau mengebor di sumur gitu kan ya. Ini facility produksinya. Dari sumur ke facility produksi, ya kan, kita pastinya akan membutuhkan, tadi ada pertanyaan kan, flow line itu gimana dari Christmas itu ya, akan membutuhkan piping, pipa, ya kan, akan ada flow line di situ, sebenarnya pipa ya, tapi karena ini kan menuju production facility kan, kalau pipeline nanti yang menuju export line gitu. Jadi flow line adalah pipa. Jadi dari Christmas tree akan butuh pipa ya, kita akan masuk ke flow line di sini, apakah manifold gitu, di situ ada plate, plam tadi ngomongin kan, intinya akan ada hub-hub yang menyambung-nyambungkan pipa itu gitu kan ke sana. Ini contoh ketika manifold ini terinstall dan flow line-nya dipasang. Ini flexible flow line ya. Tadi ada pertanyaan flexible flow line kan. Ini terpasangnya seperti ini. Ya kan, kita dudukin tang, ada flow line. Ini horizontal flow line gitu kan, pipa. Dan pipa itu akan terus kita sambungkan sampai ke plate tadi, pipeline end terminations gitu kan. Ya. Jadi flow line akan melalui well jumper ke manifold, atau kalau dalam hal single line aja langsung ke fasilitas produksi, di terminate di plate ya, pipeline end terminations gitu kan. Sebelum nanti ada riser system yang membawa hidrokarbon itu ke atas gitu kan. Sebenarnya jaringan pipa gitu kan. Di sisi yang lain, karena ada kontrol, berarti kita harus ada umbilical ya, yang membawa hydraulic, electrical, atau zaman sekarang keren sekali ada fiber optic signal gitu kan ya.
Kayak gitu. Nah, jalurnya ini katakanlah sebenarnya misalnya risernya di gambar 2 Pak, tapi di riser yang sama ini kita kemudian akan ada ya yang namanya UTA di sini gitu kan, atau umbilical termination assembly ya kayak gini ya. Jadi dari atas ini terterminate di UTA, kemudian ada jumper ya, hydraulic flying lead atau jumper ya, pakai bahasa yang sederhana aja, ada jumper yang mengkontrol setiap sumur itu ya, ini tang UTA kan. Jadi UTA ke sini, dari sini ke sini, baru ada jumper ke sumur gitu kan ya. Kabel jumper ke sumur. Terus UTA sini, UTA ke sini, lagi ke sumur kan gitu ya. Ya. Bisa dicapai dengan teknologi lain kayak Cobra Head dan lain sebagainya. Cuman gampangnya gitu, ada kabel. Jadi, nah, ya aku cuma mau katakan sini, ini bisa letaknya nggak usah ngikutin pipa yang ini memang network yang bisa independen sekali gitu kan ya. Jadi ini, tapi hal ini merupakan jalur yang penting sekali ya. Per API, hal kedua yang penting sekali, flow line and umbilical end systems gitu kan. Gimana kita bisa mengalirkan pipa itu, menyambungnya, ada termination end, ada fitting and connection di situ. Dan kemudian kita bawa terus pipa itu sampai ke production facility. Sama juga dengan umbilical systemnya itu. Mana N-nya dan bisa menyambung juga ke fasilitas produksi sehingga kita bisa mengalirkan electrical power dan mengambil electrical signal untuk mengkontrol hardware itu sendiri. Oke. Nah, ya yang terakhir juga ada yang namanya subsea distribution unit ya. Ya sebenarnya mirip-mirip aja dengan UTA, tapi SDU sama seperti manifold analoginya ya. Dia membuat kita bisa datang dari satu satu uh, satu satu sumber gitu, kemudian kita distribusikan ke berbagai-bagai Christmas tree. Bisa juga kita approach dengan kayak gitu. Jadi mungkin teman-teman kalau melihat kayak gini ini seperti berulang-ulang lagi ya. Jadi ada sumur, ada pipa masuk kalau banyak jadi ke manifold, dan dari manifold kita aliran lagi ke pipa, more pipa gitu. Kemudian ada yang namanya riser, pipa lagi gitu kan, sehingga sampai ke fasilitas ke production. Di other way around, kontrol juga sama ya. Kita alirkan dari pipa, dari kabel, kemudian kalau perlu didistribusikan ke banyak sumur dari satu distribusi yang sama namanya SDU. Kalau kita mau satu-satu nanti ada UTA gitu di situ kan, dan well jumper. Oke. Nah, selanjutnya yang building block yang penting sekali adalah subsea control system, ya kan? Berani sih bilang bahwa yang sebenarnya adalah dunia world in itself gitu kan. Jadi benar-benar ini satu disiplin betul-betul yang penting sekali deh, maksudnya yang ada di sini gitu ya. Mungkin padanannya adalah ROV ya, remote operating vehicle, robotik gitu kan ya. Jadi subsea control system tadi kita udah ngomongin kan, kabel dan distribusinya dengan SDU dan UTA. Subsea control system itu berfungsi untuk mengoperate valve, choke, dan peralatan-peralatan produksi tadi. Valve untuk buka tutup, choke untuk mengatur aliran air, gitu kan, baik di aliran hidrokarbon, baik di Christmas tree, manifold, kadang-kadang di pipeline, kadang-kadang suka ada inline valve juga gitu ya. Mungkin aja dikontrol dengan subsea control, walaupun kadang-kadang menggunakan control means yang lain yaitu robotik tadi ya, ROV aja buka tutup. Ya. Nah, kedua dia berniat untuk dia bertujuan untuk menerima dan mengalirkan data atau perintah. Perintah itu tentunya buka valve, tutup valve gitu kan. Antara surface atau control station yang ada di platform atau FPU atau FPSO dan subsea gitu ya. Nah, ada dua hal yang penting ketika di subsea. Pasti akan ada yang komplain, kok nggak all electrical tree aja, kan bisa juga all electrical. Oke, untuk karena paling banyak di seluruh dunia ini masih menggunakan hidrolik dan electrical, maka di slide ini aku juga menggunakan yang benar-benar paling banyak gitu ya digunakan. Pertama terdiri dari hydraulic power unit, pompa gitu kan, atau hydraulic unit lah gitu, dan master control station gitu. Nah dari sini dia masuk ke topside umbilical termination unit, ya termination aja gitu ya di situ ya. Kemudian di sini electrical power unitnya juga digabungkan di sini. Jadi ada tiga, jadi hydraulic power, electrical power, dan signal gitu kan. Walaupun kadang-kadang dua ini juga sebenarnya dalam, kalau terlihatnya dalam satu kesatuan ya, yang mengontrol juga memberikan electrical power. Tapi nggak apa-apa, untuk jelasnya kita akan memberikan power electrical, power hydraulic, dan juga kita akan memiliki signal atau data acquisition kan di sini kan ya. Dia melalui satu umbilical ya, kalau banyak tadi lewat SDU ada distribution, tapi kalau katakan ini single well aja untuk gampangnya,
Kemudian di terminate gitu kan, subsea umbilical terminate unit kayak junction box gitu kan ya. Sebelum akhirnya di well sendiri akan bertemu atau di manifold bertemu subsea electrical module ya. Singkatnya komputer ketemu komputer gitu ya. Jadi kayak networking rumah nggak kayak networking rumah, tapi secara filosofi gitu kan. Seperti kita melakukan networking uh, pada umumnya gitu. Akan ada advance class di khusus subsea control system. Nanti akan ada ngomongin modem ketemu modem, PPOP ketemu PPOP dan segala macam, power drop in umbilical dan segala macam. Tapi secara building block seperti ini. Nah, mungkin kelihatannya seperti ini ya kalau gitu. Jadi benar ini komputer ya kan? Akan ketemu komputer lagi di bawah sana. Ini komputer nih sebenarnya. Dan hydraulic unit di dalam ICM gitu kan. Jadi dari komputer dan hydraulic unit di surface yang bisa berkilo-kilometer turun ke bawah di top side umbilical termination assembly tuta turun melalui umbilical ya, ini umbilical thread kayak gini masuk ke satu distribution ya, karena dua sumur ini distribution unit sebelum akhirnya kita menuju ke masing-masing sumur ya kan di sini ya, ke subsea control module gitu kan. Secara blok diagram PNID sama seperti ini, tiga hal, topside computer, power unit dan hydraulic power unit akan melalui umbilical gitu kan. Nah, sensor-sensor signal akan melewati kabel-kabel ini untuk memberikan sensor-sensor data ya, misalnya pressure, temperature, flow rate. Sedangkan valve akan dikontrol melalui pilot valve atau directional control valve. Aku nggak panjang lebar lah gitu ya, tapi nanti ada electrical power, dia akan mengengage directional control valve sehingga hydraulic unitnya akan ngalir dan membuka actuator valve gitu ya, yang di Christmas tree-nya. Oke, lanjut terakhir. Nah, kita akan coba approach nanti makanya slide terakhirnya kita ngomongin tentang well intervention karena memang yang terakhir yang building block yang penting juga adalah well installation dan intervention systems gitu kan ya. Karena semua yang kita ngomongin tadi itu harus bisa dipasang dan bisa kita manipulasi dan bisa kita jaga selama keberadaan dan kelangsungan hidup sumur atau lapangan tersebut gitu ya. Sama seperti kita melakukan maintenance di sumur darat juga gitu. Makanya well intervention adalah building block yang penting sekali ya untuk kita semua bisa tahu dan pelajari gitu kan ya. Nah, di sini mengutip API 17 Technical Report 13 ini merupakan building block dari sumur ya. Ketika kita melakukan instalasi atau intervensi di sumur, ini adalah building block yang kita punyai gitu kan. Sekali lagi kata kunci hardware, pipa dan kontrol, benar kan ya? Ya, jadi ini contohnya di sini kita melihat building block kalau kita misalnya melakukan intervensi di horizontal Christmas tree. Ini valve-nya disampingkan. Jadi ini pasti horizontal Christmas tree gitu kan ya. Nah, ternyata di situ kita harus membutuhkan item 10, 11, 12, 13 di atas horizontal Christmas tree ini karena tidak ada ketiadaan valve di vertical position. Kita akhirnya mesti running satu pipa ini ya atau yang namanya landing string yang di dalamnya akan ada beberapa valve gitu kan, beberapa ball valve untuk bisa mengatur kalau ada aliran hidrokarbon gitu. Tapi pipa yang ini berada di luar pipa lagi yang namanya blowout preventers gitu kan di sini ya. Ada yang namanya blowout preventers. Blowout preventers ini disambungkan melalui suatu pipa yang namanya riser dan di sini ada air laut ya. Nah, pictorial atau kartunnya atau mimiknya adalah terlihat seperti ini, gitu kan ya. Di sini akan ada ya wellhead dan Christmas tree tadi yang guidance itu ada di bawah sini. Terus ada satu hardware lagi yang namanya BOP dan ada riser naik ke atas di situ kan. Dan tiba-tiba ada riser di dalam riser gitu kan. Ada pipa lagi dimasukin ke bawah. Tiba-tiba ada hardware lagi dengan bola, ada valve-valve di sini gitu kan. Yang untuk mengatur ini semua naik sampai ke atas rig di situ ya. Jadi di sini cara kita mengatur dan memanage hidrokarbon gitu di situ ya. Nah, ini semua perlu dikontrol. Ya, jadi mungkin kalau secara analoginya ini kan pipa tadi itu di dalam itu yang ada pipa lagi di dalam sininya, tapi ternyata di luarnya ada kontrol sistemnya. Ada control fan di situ, ada electrical downline di situ, ada hydraulic unit di situ, dan kemudian kita klaim di BOP. Atau mungkin kadang-kadang bisa free hanging juga gitu kan, dan hal itu mengkontrol. Nah ini kan Christmas tree dikontrol lagi di sini. Ini exploration setup ya, jadi ada fluted hanger gitu kan situ. Oke.
Dan ke elemen-elemennya sama, ada hydraulic power unit, kita udah ngomongin tadi, ini ada semacam spooler untuk memerani kabel-kabelnya. Dia masuk ke dalam juga untuk mengontrol landing string itu, dia mengontrol hardware dalam pipa, dan dia juga mengontrol Christmas tree itu sendiri atau bahkan BOP itu sendiri, gitu ya. Jadi di installation walkover pun hal-hal tersebut tuh harus benar-benar didesain supaya bisa menghandle atau bisa sesuai dengan keberadaan ketika ada di bawah laut. Jadi sistem-sistem ini harus didesain dengan baik gitu kan, sehingga kalau yang di atas ini gimana kalau ada current bertiup, gimana kalau ada shift terjadi dan lain-lain sebagainya di situ. Oke. Okay? Di Advance di minggu depan kita akan masuk dari sumur dan ini akan kita elaborate dengan jelas gitu kan maksudnya kan, tapi sama aja ya maksudnya, tapi secara filosofi bahwa ketika kita masuk melakukan intervensi kita akan ada tambahan hardware lagi, installation hardware atau safety hardware seperti BOP atau landing string gitu kan, dan itu tetap, dan kemudian dialirkan ke satu landing string atau tubular pipa, dan kemudian kita akan running control sistemnya gitu kan untuk mengkontrol running tool, mengkontrol installation equipment tersebut gitu kan. Nah, aku tidak bosan-bosan menunjukkan itu lagi kan. Kalau secara subsea, kalau lihat dari pen view ini kan ya. Ini kan. Ini sumur, ada BOP dan riser di sini kan. Tapi kalau dia menuju ke arah field, apa yang kita lihat? Sama lagi kan, hardware, pipa, dan kontrol pastinya kan, nih kontrol ya kan. Jadi begitu konsisten gitu kan maksudnya ya. Jadi, nah kita akan elaborate ke vertical gitu ketika kita ketemu, kalau maksudnya di kelas-kelas selanjutnya akan mulai dengan intervention. Ini akan kita lakukan maksudnya untuk mengelaborate dengan detail apa sih pas installation wellhead itu, installation tree dan lain-lain sebagainya, dan jenis-jenis tree dan lain-lain sebagainya untuk subsea di bagian sumurnya gitu. Sedikit aja, ini slide terakhir ya aku lakukan, bahwa dalam installation bukan hanya melulu bisa menggunakan drilling rig ya. Jadi ada pembagian kategori-kategori yang kita lakukan gitu di sini kan. Yang kias yang pertama-tama tentu aja ketika ini merupakan heavy, kita melakukan drilling atau redrill, kita harus masuk ke dalam sumur, dan juga kita harus bertemu dengan hidrokarbon, pasti akan menggunakan drilling rig ya. Ini dual derrick drilling rig orang bilang, dan biasanya dalam intervention well disebut kategori C gitu kan ya. Itu disignifikansi dengan jumlah hook load atau berat tensi ya. Tadi kita ngomongin tensi dan step out kan, jumlah tensi yang dibutuhkan. Ketika kita sampai ke requirement sumur yang seperti ini, kita akan melibatkan rig di situ. Tapi kadang-kadang nggak perlu sampai sebegitunya kan. Dalam life cycle kita mungkin cuma butuh open water drilling, cuma ngeset konduktor tadi gitu kan, atau mungkin cuma intervensi dikit-dikit aja. Uh, kita cukup kita menggunakan aja walkover completion vessels gitu ya. Nah, berat beban ini akan membuat kita semua semakin berkurang actually. Kita bisa menggunakan vessel yang lebih kecil lagi, dan bahkan kalau kita melakukan intervensi sumur, kita bisa menggunakan dengan small vessel dengan vessel yang mungkin lebih kecil gitu ya. Dan ini mungkin cuma buat injection aja. Ini cuma skill pengenalan aja ya, kemampuan-kemampuan intervention. Kayaknya sharing hari ini selesai sampai di sini ya. Aku buka lagi question and answer atau aku kembalikan ke Pandai deh. Ya, Ya. satu pertanyaan lagi, Bang. Hmm. Kita buka, baru nanti kita bisa ke slide yang untuk advance kelasnya, Hmm. sambil Abang kasih recap. Ya. Nah, jadi kita buka sesi pertanyaan terakhir ini untuk teman-teman fresh graduate atau mahasiswa. Monggo bisa bisa langsung raise hand aja atau open mic, teman-teman fresh graduate yang punya pengalaman kerja kurang dari 2 tahun atau mahasiswa yang mau bertanya. Adakah di sini? Karena kalau kami lihat tadi, kami sangat apresiasi banget untuk rekan-rekan senior-senior kami juga yang diskusi di kolom komentar, pertanyaan-pertanyaan sangat advance. Ini akan kita bahas lagi, dibahas sama Bang Ronald nanti di kelas advance class. Bakal kita adakan di minggu depan. Adakah pertanyaan dari teman-teman? Nggak usah malu. Selamat siang, Mas Pande.
Yap, ya, monggo Mas. Bisa Mungkin perkenalkan diri dulu. fresh masih malu-malu ya. Saya eh, juga masih fresh juga, nggak banyak pengalaman di Sapsi, tapi penasaran. Saya Andoko mungkin kenal Ronald di project yang lalu di Eni. Itu tadi saya chat juga sebenarnya. Halo Eh, Mas Andoko. Apa Wow. kabar? Sehat? Sehat, sehat. Waduh, ini company man saya nih. Wallet saya masih ketinggalan nih, Star Energi dulu ya. Silakan, monggo Mas. Langsung aja. Tadi itu ada gambar sekilas cuma sebentar dibahas, tapi saya tertarik karena saya lupa-lupa ingat itu kalau shallow water pakai TGB dan PGB itu tadi pertanyaan saya di chat itu kenapa yang TGB malah taruh di bawah terus kalau memang kan namanya ya pemahaman saya kalau TGB itu kan temporary ya jadi suatu saat atau mungkin setelah drilling akan di recover. Nah, itu gimana caranya nge-recover? Kemudian yang saya ingat juga saya lupa pernah pakai dua itu sekaligus atau salah satunya atau gimana tuh apa opsi penggunaan itu karena kalau di motor kayaknya nggak ada ya TGB ya artinya itu cuman matmet aja itu kalaupun ada kalau nggak ya nggak ada cuman wellhead aja bukan mohon dijelaskan terima kasih. Oh ya, PGB dan temporal guide base ya, yang di bawah ya, maksudnya gitu. Betul. Emang drilling template itu kalau misalnya itu untuk tempat misalnya waktu kita di Bali North gitu undercurrentnya lumayan ya 1 meter per second. Jadi biasanya TGB itu lebih ke arah bit guide ya. Jadi biasanya kalau udah selesai ya dicabut gitu loh maksudnya. Jadi maksudnya baru ketika kita running permanent guide base kita akan mengconnect-nya dan kita akan make up kalau dulu masih ingat ke mohon izin Mas Andoko ke 36 inci konduktor gitu loh. Dan cukup di situ aja gitu loh maksudnya. Cuman kenapa harus ditaruh di bawah dan harus kita recover atau enggak ya kadang-kadang ekonomik ya. Maksudnya dalam arti ya biarin aja lah di bawah mau gimana lagi gitu kan. Maksudnya kan daripada cabut memakan rig time dan lain-lain sebagainya gitu. Tapi mungkin guide base yang pertama itu lebih ke arah bit guide gitu kan ya. Apalagi kalau kita memang benar-benar pengen di location yang seperti itu gitu. Jadi kita dudukin aja pakai wire, nanti abis itu kita ada TGB running tool bisa kita cabut, maksudnya kayak gitu. Baru setelah itu kita running 36 inci konduktor di moon pool, kita make up itu dengan permanent guide base kayak gitu. Baru ya yang monopose-nya itu optional, bisa kita running open water atau bisa kita runningnya ya biasanya jarang sih running bersama-sama dengan PGB. Biasanya kita open water ya, pakai connection Regen latch, nanti kita connect sama wire terus make up ke bawah gitu ya, maksud aku. Nah, mungkin bisa menjawab kali ya. Itu lebih ke arah practicality tujuannya dan kemudian cabut nggak cabutnya itu ya ya maksudnya kalau mau cabut silakan. Kadang-kadang kenapa nggak dicabut? Sebenarnya lebih ke arah operasional aja sih, maksudnya gitu kan. Kadang-kadang, aduh makan waktu. Ya udahlah, kadang-kadang kalau 4 sumur kita selalu beli 4 TGB, 4 PGB dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau mau dicabut memang boleh gitu. Jadi TGB memang apa ya lebih ke arah menggait bit itu sendiri gitu sih. Walaupun memang dia ada hub dan funnel untuk bisa mendudukkan PGB gitu loh di situ. Kalau PGB-nya hanya duduk di TGB, memang sulit untuk mencabut itu kan. Ya, makasih Mas. Ya, Oke 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 jadi ingat lagi ini emang hmm. terbaik lah Bang Ronald ini pertama kali Sama-sama belajar, sama belajar lah. Ini guruku juga nih Mas Ari expert ini. sudah sekarang. Ya, ya, Thank ya, you ya. Pak Terima kasih banyak, Ariandoko. terima kasih banyak Pak Sessionnya Fajar. yang expert orangnya sih enggak, biasa aja gitu kan. Enggak, Oke, Iya, iya, sudah. iya. Makasih. Terima Hmm. kasih. terima kasih Pak. Bang Ronald, ini ya, monggo dikasih recap sama mungkin bisa share slide yang Terakhir ya. terakhir itu Bang, yang untuk advance class. Oke. Hmm, Oke. Em, Sorry, langsung ke slide yang advance class saya Bang, 25. ini ya. Oke. Alright. Jadi nanti yang ke depannya kita oke conclusion dan recap ya. Secara conclusion tadi kita udah ngelihat hardware-nya 3 hal itu aja kan. Kita udah ngelihat hardware, kita udah ngelihat flow line dan kita udah ngelihat kontrolnya dan kita melihat betapa pentingnya intervention dan installation. Jadi yang ke depan kita akan coba approach ini ya
dari subsea well operations gitu kan ya, di advanced class ya, nyebutnya advanced class, tapi itu mungkin sharing yang jauh lebih elaborated gitu kan ya. Kalau tadi kan kayak buru-buru kali kita membahas semuanya gitu kan ya. Jadi kita akan coba fokus di rig operation di subsea ini mungkin minggu depan 21 Desember 2024. Rencananya saya pasti akan bicara gitu kan, tapi mungkin akan ada tim lain mudah-mudahan, tapi yang jelas mungkin kalau itu bersama saya lagi tanggal 21 Desember minggu depan gitu ya. Ini fee registrasinya ini ya 100.000 ya deh ya maksudnya ya. Kayak gitu, dan kalau misalnya mau mau join boleh di scan di barcode, nanti mungkin ada tim dari DPS yang mengatur registrasinya gitu ya maksudnya. Oke, mungkin dari aku itu aja gitu ya untuk next eventnya gitu kan. Terima kasih deh. Siap. Terima kasih banyak Pak Ronald. Bisa ditunjukkan dulu Oh mukanya Bang ya, ya. Orang ini langsung di unshare aja Bang. ya siap siap. Ini kita penutupan aja. Monggo Bang Ronald dinyalakan kameranya dulu. Oke, bentar. We'll make spotlight for everyone. Jadi kita mau ucapin terima kasih banyak, terutama untuk pembicara kami hari ini, Bang Ronald. Ronald Binilang untuk sharing ilmunya. Kita akan ketemu lagi di advance class. Juga mungkin Bang Ronald bakal ngajak beberapa teman ya, expert untuk ikut sharing juga. Dan um, kita akan share semua material PPT, habis itu juga record dari meeting ini dan juga yang ada di chat. Kita lihat sangat banyak diskusi. Kami sangat terima kasih juga banyak guru-guru kami juga di sini. Tapi kami juga mau mendorong untuk teman-teman yang masih baru-baru juga di industri, yang belum tahu sama sekali juga, silakan ikut advance class juga. Dan jangan malu-malu untuk ikut, karena ini sangat kita terbuka, terutama untuk memajukan pengetahuan SAPSI dari orang-orang yang ada di Indonesia lah. Segitu aja, Ya. teman-teman semua. Terima kasih banyak. Kita bisa tutup event ini. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih semua. Makasih, Bang. Makasih semua. Yuk.